Seluruh arena konser langsung heboh. Banyak orang yang mulai melontarkan makian. Para penonton mengira bahwa bintang tamu kali ini adalah seorang artis pria terkenal, tetapi pada kenyataannya, yang menjadi bintang tamu malah seorang pecundang miskin. Setelah itu, Alexa mulai menyanyikan bait pertama. Terdengar tepuk tangan meriah. Di kejauhan, terlihat lautan tongkat cahaya yang tak terhitung jumlahnya ikut bergerak mengikuti alunan suara nyanyian. Karena lagu ini dinyanyikan bersama, giliran Jensen pun segera tiba. Namun, saat tiba giliran Jensen bernyanyi, terdengar suara makian para penonton. Kamu turun saja. Suara makian itu terdengar serentak. Alexa sontak merasa canggung. Alexa tidak bermaksud mempermalukan Jensen. Dia memang ingin bernyanyi bersama dengan Jensen. Jensen hanya bersikap acuh tak acuh. Setelah bernyanyi, Jensen pun menggelengkan kepalanya dan bergumam, kalian memang tidak tahu cara menikmati lagu. Setelah melewati begitu banyak pertempuran antara hidup dan mati, cara pandang Jensen memang banyak berubah. Jensen sama sekali tidak ambil pusing lagi dengan sikap para penggemar fanatik itu. Apalagi, Jensen merasa bahwa para bocah penggemar fanatik itu sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang melindungi mereka dan berapa banyak orang yang telah mengorbankan nyawa demi melindungi tanah air. Mereka seharusnya mengidolakan para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa demi melindungi tanah air. Meskipun Jensen berucap dengan suara pelan ke arah mikrofon, para penonton pun bisa mendengar ucapan Jensen. Turunlah. Terdengar makin banyak lagi suara makian. Jensen sama sekali tidak peduli. Setelah bernyanyi, Jensen dengan percaya diri mengikuti petugas turun dari panggung lalu pergi. Alexa menoleh ke belakang dan diam-diam merasa terkejut. Orang yang sudah kenyang pengalaman memang memiliki sikap yang berbeda. Jensen untuk pertama kalinya bernyanyi di depan puluhan ribu orang, tetapi Jensen sama sekali tidak mengalami demam panggung. Jensen menunggu di belakang panggung selama beberapa jam. Konser akhirnya berakhir dengan sukses. Alexa tidak sempat menghapus riasan dan langsung mendatangi Jensen dengan mengenakan mantel wol panjang. Meskipun para staf tidak berbicara, mereka semua dapat melihat wajah cemas Alexa dan menduga bahwa Jensen adalah pacar Alexa. Dr. Jensen, maaf, aku sudah membuatmu menunggu. Alexa mendatangi Jensen dan tersenyum kepadanya. Alexa terlihat sangat lelah. Kamu istirahat saja dulu. Jangan sampai kelelahan. Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Ya sudah, aku akan mentraktirmu makan nanti malam. Alexa pergi untuk menghapus riasannya. Setengah jam kemudian, Alexa membawa para staf ke restoran untuk makan malam sebagai tanda terima kasih atas kerja keras mereka selama konser. Konser ini sebenarnya telah diatur semuanya melalui jasa penyelenggara acara. Mereka semua telah melakukan yang terbaik untuk kesuksesan acara konser ini. Dari desain panggung hingga tarian, semua telah melalui seleksi ketat, sehingga Alexa pun sangat berterima kasih kepada mereka semua. Mereka memesan seluruh tempat di sebuah restoran dan semua staf makan dengan hati riang gembira. Konser ini berlangsung dengan sangat sukses. Dr. Jensen, aku tadi agak ceroboh dan tidak berpikir panjang. Sebagai permintaan maaf, aku akan bersulang padamu dengan teh ini. Alexa mengambil secangkir teh dan berkata kepada Jensen. Meskipun Alexa telah menghapus riasannya, bubuk emas berkilauan masih melekat di rambutnya. Alexa terlihat sangat cantik. Selain itu, pakaian dalam yang dikenakan Alexa berbentuk jaring-jaring, sehingga bagian dalam tubuh Alexa dapat terlihat dengan samar-samar. Jensen tidak berani melihatnya. Alexa adalah gadis termuda yang Jensen kenal. Meskipun Alexa masih kurang dewasa, tetapi Alexa memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan Elena dan yang lainnya. Kenapa harus minta maaf? Jensen berkata sambil tertawa. Karena aku gegabah mengajakmu bernyanyi bersamaku, sehingga kamu diejek oleh para penonton. Alexa berkata sambil mengedipkan mata. Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah sepele. Aku tak akan mungkin ambil pusing memikirkan masalah sepele itu. Benar juga ya, Dr. Jensen adalah seorang dokter terkenal di Huasia. Dokter kaya akan pengalaman. Dokter tak mungkin ambil pusing memikirkan pendapat orang-orang awam. Alexa berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak memakannya? Melihat Alexa hanya mengobrol, Jensen pun bertanya. Aku sudah kenyang. Apa kamu benar-benar kenyang hanya dengan makan 2 suapan?
Kami para artis selalu menjaga bentuk tubuh, kami makan secukupnya saja supaya tidak merasa lapar. Mendengar ucapan ini, Jensen akhirnya paham bahwa bekerja di industri hiburan bukanlah hal yang mudah. Ayah Alexa adalah seorang taipan di kota Asmenia. Walaupun Alexa tidak bekerja keras, Alexa sebenarnya masih bisa hidup dengan nyaman. Namun, Alexa tidak berpikir demikian. Saat ini, Menier datang dan berbisik kepada Alexa. Wajah Alexa langsung murung. Alexa pun meminta maaf kepada Jensen, "Jensen, maafkan aku. Aku harus menghadiri 1 jamuan lagi, aku akan kembali setelah pergi ke sana sebentar." Baiklah. Jensen ingin membahas tentang masalah kerjasama, tetapi Jensen terpaksa menunggu hingga Alexa kembali terlebih dahulu. Ketika Alexa pergi, Jensen melihat hidangan makanan di atas meja dan merasa bahwa makanan itu tidak boleh disia-siakan. Jensen pun menyantap makanan itu dengan perlahan. 1 jam telah berlalu, tetapi Alexa masih belum kembali. "Pak, kemanakah Alexa pergi?" Melihat Menier Alexa kebetulan lewat, Jensen berdiri dan langsung bertanya kepadanya. "Pun." Wajah Menier itu terlihat aneh. Menier itu pun menghela napas dan berkata, "Bos meminta Alexa menemaninya minum." "Menemani?" Alexa baru saja menyelesaikan konsernya dan bahkan belum beristirahat. Lagi pula, mengapa Alexa harus menemani bosnya? Jensen mengerutkan keningnya. Menier itu menggelengkan kepalanya karena merasa Jensen adalah orang awam yang belum tahu seluk-beluk dunia hiburan. Menier itu pun hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, Alexa akan segera kembali." "Kemana dia pergi minum sekarang?" Jensen terus bertanya. Menier tidak menyembunyikan apapun dan langsung berterus terang. Saat ini, memang ada sebuah jamuan makan di dalam ruang VIP di lantai 5 restoran itu. Beberapa orang sedang duduk bersantap di dalam ruang VIP itu. "Alexa, konsermu sangat sukses. Bos Leonardo selalu menonton konsermu dari samping. Dia sangat terpukau dengan suaramu." Seorang pria parubaya berkacamata dan berpakaian necis berkata demikian. "Ini semua berkat bimbingan Anda semua." Alexa sendiri sudah minum terlalu banyak, sehingga Alexa pun menjawab seadanya saja. Sebenarnya, Alexa ingin segera pergi, tetapi Alexa tetap tinggal karena harus menghargai bosnya itu. "Alexa, Bos Leonardo selalu menyukai lagu-lagumu dan ingin makan bersamamu malam ini. Bagaimana menurutmu?" Pria parubaya itu bertanya. Meskipun Alexa sedikit mabuk, Alexa memiliki keterampilan seni bela diri dan tubuh yang prima, sehingga kesadaran Alexa tetap terjaga dengan baik. "Presdir James, aku baru saja menyelesaikan konserku. Aku merasa lelah dan ingin segera pulang beristirahat." Alexa tahu bahwa Bos Leonardo adalah seorang taipan dan memiliki banyak koneksi di ibu kota. Bos Leonardo pun sudah menyukai Alexa sejak lama, bahkan sering menghadiahkan bunga, mobil mewah, villa, dan sebagainya dengan murah hati kepada Alexa. Namun, keadaan ekonomi keluarga Alexa sangat baik, sehingga Alexa selalu menolak pemberian Bos Leonardo. "Tidak apa-apa, kamu boleh pergi beristirahat ke rumahku dulu. Rumahku sangat luas dan nyaman." Bos Leonardo adalah seorang pria gemuk dengan jerawat di seluruh wajahnya. Bos Leonardo kaya karena usaha properti dan memiliki kekayaan senilai miliaran yuan. Bos Leonardo sudah lama menyukai Alexa, tetapi Alexa berbeda dari artis lainnya. Alexa sangat menjaga reputasi dirinya sendiri, sehingga Bos Leonardo sangatlah kesal dengan sikap Alexa. Bos Leonardo pun tidak tahan menyaksikan konser wanita secantik malaikat seperti Alexa kali ini. "Tidak perlu, terima kasih Bos Leonardo." Alexa menolak dengan acuh tak acuh dan hendak pergi. Bos Leonardo tampak kesal dan langsung mengedipkan mata kepada Presdir James. Presdir James merasa serba salah. Alexa adalah sapi perah bagi perusahaan mereka. Presdir James merasa bahwa dirinya tidak boleh membuat Alexa tersinggung. Akan tetapi, Bos Leonardo juga bukan orang sembarangan dan tidak boleh dibuat tersinggung. "Alexa, kamu harus tetap tinggal di sini. Bos Leonardo telah menunggumu begitu lama, kamu harus menemaninya minum lebih banyak." Presdir James mencoba mencegat Alexa. "Tuan James, aku sudah bilang, aku sangat lelah." Alexa berkata sambil menyipitkan mata. "Alexa, jangan lupa siapa yang memberimu kesempatan menjadi idola besar ini." Presdir James merasa bahwa sudah waktunya dia harus bersikap seperti seorang bos.
Ketika dulu kamu belum terkenal seperti sekarang, perusahaan kita telah mengeluarkan banyak uang untuk mengangkat pamormu menjadi seorang mega bintang. Perusahaan kita bisa membawamu menjadi terkenal dan bisa juga menghancurkan kariermu. Mendengar ucapan ini, wajah Alexa langsung berubah masam. Tuan James, keberhasilanku hari ini dicapai dengan kerja kerasku sendiri. Lagi pula, saat perusahaanmu menghadapi masalah keuangan, ayahku yang turun tangan membantumu membereskan masalah keuangan. Ini bukan masalah siapa berutang budi kepada siapa. Mata Presdir James langsung berkedip seolah ingin menyangkal ucapan Alexa, di dalam industri hiburan, ada peraturan tak tertulis yang masih belum kamu pahami. Bos Leonardo ini kenal dengan para birokrat pemerintahan. Kalau saja dia tidak mengizinkanmu mengadakan konser, izin konsermu tidak akan dikeluarkan. Perusahaan juga tidak akan membantumu dalam hal pendanaan. Kalau sudah begitu, kamu juga pasti akan mengalami kesulitan. Alexa malas berbicara panjang lebar dengan mereka dan langsung pergi, terserah kamu saja. Presdir James sontak marah lalu berteriak, hentikan dia. Pengawal di pintu langsung mencegat Alexa yang hendak pergi. Presdir James pun naik pitam dan langsung berteriak dengan suara kencang, Alexa, kamu jangan berpikir bahwa dengan status ayahmu di kota Asmenia, kamu dapat berbuat sesuka hati terhadap aturan yang sudah ada di industri hiburan. Aku ingatkan kamu, ini adalah ibu kota. Ayahmu tidak punya kekuasaan di sini. Kamu sebaiknya temani saja Bos Leonardo. Asalkan Bos Leonardo merasa puas, kamu akan mendapat bantuan apapun. Dia bahkan bisa membantumu menjadi seorang artis kelas dunia. Tapi, jika kamu berani menolaknya, bukan saja kamu seorang, bisnis ayahmu pun akan ikut terdampak. James, apa yang kamu lakukan? Alexa pun sangat marah dan mencoba untuk mendorong pengawal itu menjauh. Tiba-tiba, Alexa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemas dan sangat panas. James, apa yang kamu taruh ke dalam minumanku? Alexa sendiri tahu tentang berita mengenai sisi lain dunia hiburan dan akhirnya menebak bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Hehe, Alexa, aku tahu kamu menguasai sedikit seni bela diri, jadi aku pun menaruh sesuatu ke dalam minumanmu. Tentu saja, obat itu adalah obat perangsang. Presdir James tertawa sinis. James, kamu. Alexa tahu bahwa perusahaan menggunakan trik ini karena beberapa artis wanita menolak untuk menuruti keinginan atasan. Setelah kejadian ini berlalu, semua orang pun akan melupakannya. Namun, Alexa sama sekali tidak menyangka bahwa perusahaannya juga berani berbuat demikian terhadap seorang artis papan atas seperti dirinya. Presdir James, kamu telah melakukannya dengan baik. Bos Leonardo pun berdiri sambil menyipitkan mata ke arah Alexa. Alexa, kamu tidak boleh menyalahkanku. Ini semua karena kamu terlalu cuek dengan diriku. Kalau tidak, aku tidak akan mungkin menggunakan siasat seperti ini. Bos Leonardo, gadis-gadis ini awalnya juga melawan. Tapi, setelah mencicipi rasanya, mereka malah makin manja. Presdir James berbagi pengalaman sambil tertawa di samping. Bos Leonardo mengangguk sambil tersenyum. Melihat wajah Alexa memerah, Bos Leonardo pun tak tahan lagi dan langsung menghampiri Alexa. Bang! Bang! Namun, pada saat ini, pintu tiba-tiba didobrak, dan Jensen pun kemudian masuk. Tanpa menunggu kedua pengawal itu bereaksi, Jensen langsung mencengkeram leher kedua pengawal itu dengan kedua tangannya dan memukul mereka berdua dengan keras. Bang! Bang! Kepala kedua pengawal itu saling dibenturkan dan bersimbah darah. Kedua pengawal itu lalu terjatuh. Orang-orang di ruang VIP langsung terdiam. Dr. Jensen. Meskipun Alexa merasa panas di sekujur tubuh, Alexa masih sadar. Alexa merasa lega berjumpa dengan orang yang menyelamatkan dirinya lalu berkata dengan cemas, bawa aku pergi. Jangan khawatir, ada aku di sini. Jensen mengangguk kepada Alexa sambil menatap Presdir James. Siapa kamu? Presdir James dan Bos Leonardo merasa kesal karena keinginan mereka hampir terwujud seandainya Jensen tidak mendobrak masuk lalu memukuli pengawal mereka. Dokter. Jensen berkata dengan sinis. Sialan. Presdir James dan Bos Leonardo saling melirik. Kemarahan mereka pun makin memuncak. Mereka mengira bahwa Jensen berani ikut campur dalam masalah ini karena punya latar belakang yang hebat. Namun, Jensen ternyata hanya seorang dokter kecil.
Kamu tahu siapa aku? Presdir James berteriak memarahinya. Aku tidak tahu. Jensen menggelengkan kepalanya karena dia memang tidak tahu siapa sebenarnya Presdir James itu. Wajah Presdir James terlihat sangar, biar aku beritahu kamu, aku adalah bos dari Jamster Entertainment. Perusahaan kami adalah salah satu perusahaan bisnis hiburan terbaik di Huaxia. Kamu hanya seorang dokter kecil, tetapi kamu malah berani memancing kemarahanku. Kamu cari mati, ya. Sekarang, kamu cepat pergi dari sini. Kalau suasana hatiku sedang baik, aku masih bisa mengampunimu. Jadi, kamu adalah seorang bos? Jensen mengangguk sambil menatap bos Leonardo, kalau kamu ini, siapa? Bos Leonardo berteriak, bersujudlah lalu minta maaf, cepat enyah dari sini. Aku masih bisa memaafkanmu sekarang. Kalian berdua adalah bos, tetapi ternyata temperamen kalian berdua sangatlah buruk. Kalian berdua telah mempermalukan kami para pria karena kalian berdua berani menggunakan trik licik seperti itu. Jensen berkata dengan acuh tak acuh, sekarang aku akan memberi kalian kesempatan untuk mengganti kerugian Alexa. Lalu kalian harus bersujud dan meminta maaf. Aku akan membiarkan kalian pergi. Apa? Kedua bos itu saling menatap. Di dalam ruangan, ada banyak bos perusahaan lain yang juga hadir. Mereka semua menganggap Jensen telah bertindak bodoh. Presdir James bukanlah orang sembarangan karena dia berhasil membawa Jamster Entertainment menjadi salah satu dari 3 perusahaan teratas di industri hiburan. Bos Leonardo bahkan lebih menakutkan lagi. Bos Leonardo memiliki dukungan dari seorang bos besar di ibu kota, sehingga bos Leonardo pun sering bertindak semena-mena. Aku beri kalian waktu 3 detik. Jensen kembali berbicara. Alexa yang berada di sebelah Jensen juga merasa terkejut. Sepengetahuan Alexa, Jensen memiliki kekuasaan besar di kota Asmenia dan merupakan dokter terkenal di ibu kota. Namun, Alexa merasa bahwa Jensen masih belum sanggup melawan bos Leonardo dan Presdir James dengan kekuatan yang dimiliki Jensen saat ini. Apalagi, bos Leonardo dan Presdir James sama sekali tidak takut dengan ayah Alexa. Dr. Jensen. Alexa buru-buru menarik Jensen dan ingin menasihatinya. Jangan khawatir. Sebagai seorang teman, aku pasti akan membantumu, jawab Jensen. Alexa makin merasa cemas. Alexa tidak khawatir apakah Jensen akan menolongnya atau tidak. Alexa hanya khawatir apabila Jensen akan mendapatkan masalah karena dirinya. Presdir James tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya melihat Jensen. Anak muda, aku, James memulai bisnis dari nol. Aku sudah pernah berjumpa dengan berbagai macam orang, tetapi aku sangat penasaran. Jika kami tidak bersujud dan meminta maaf, seorang dokter kecil seperti dirimu akan berbuat apa terhadap kami? Jensen kembali menatap Presdir James dan berkata dengan sinis, aku patahkan satu tangan kalian. Setelah berhenti sejenak, Jensen menambahkan, perusahaanmu bernama Jamster Entertainment, bukan? Percaya atau tidak, aku akan membuat perusahaanmu itu tutup dalam waktu singkat. Sialan, kamu masih berani sok hebat. Presdir James menatap dengan mata melotot seolah tidak percaya dengan ucapan Jensen. Aku percaya itu. Namun, pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Ada 3 orang yang berjalan masuk. Seorang pemuda berpakaian jas dan memakai jam tangan Rolex berkata demikian. Dia punya harisma yang sangat istimewa. Orang di belakangnya memakai kacamata hitam dan bertubuh kekar. Orang itu terlihat seperti pengawalnya. Kamu ini siapa lagi? Presdir James berteriak kesetanan karena merasa semua orang yang datang sedang mengganggu dirinya. Presdir James pun marah, jika kamu berani menyela ucapanku lagi, aku akan menghabisimu sekarang juga. Kamu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan aku, James. Bos Leonardo memandang pemuda itu dengan cermat. Raut wajah bos Leonardo langsung berubah drastis, Tuan. Tuan muda Charlie? Tuan muda apa? Tidak perlu memakai kata, Tuan muda, di depanku. Presdir James terus mengumpat. Presdir James merasa geli dengan orang zaman sekarang yang memakai kata, Tuan muda, hanya karena memiliki uang jutaan. Presdir James, diam kamu. Bos Leonardo langsung menampar wajah Presdir James hingga membuat Presdir James tertegun. Bos Leonardo, kenapa kamu menamparku? Presdir James pun merasa heran. Dia adalah Charlie Lancaster, putra dari orang terkaya di Huaxia, kata bos Leonardo dengan wajah serius.
Presidir James sontak terperanjat sambil menatap pemuda itu. Orang terkaya di Huasia. Sekarang, apakah kamu sudah percaya atau tidak? Orang yang datang adalah Charlie Lancaster. Kaki Presidir James mulai gemetar. Dia tidak sanggup mempercayainya. Sebagai putra orang terkaya di Huasia, pemuda itu dapat dengan mudah mematikan perusahaan mereka. Selain itu, Charlie Lancaster sendiri juga punya perusahaan yang bergerak di bidang industri hiburan dan bahkan menempati posisi teratas di Huasia. Tuan muda Charlie, mohon ampuni aku, mohon ampuni aku. Aku terlalu sombong. Mohon berbesar hati untuk mengampuni diriku kali ini saja. Presidir James langsung berlutut dan terus memohon ampunan. Presidir James memulai bisnisnya dari nol. Dia sangat sayang dengan kekayaan yang telah diperolehnya saat ini. Kalau bukan begitu, Presidir James tidak akan mungkin menyuruh Alexa menemani bos Leonardo minum. Sekarang, orang lain dapat membuat perusahaannya bangkrut dengan mudah. Presidir James tentu saja langsung berlutut karena merasa ketakutan. Ampuni kamu? Charlie pun tersenyum sinis, itu tergantung apakah Dr. Jensen bersedia mengampunimu atau tidak. Presidir James langsung menatap Jensen. Presidir James sama sekali tidak percaya bahwa seorang dokter kecil seperti Jensen benar-benar bisa membuat Charlie ikut campur masalah ini. Presidir James terus berteriak, Dr. Jensen, aku bersalah, mohon beri aku satu kesempatan lagi. Saat ini, Presidir James rasa ingin menampar dirinya sendiri dengan keras. Jika Presidir James tahu bahwa Jensen kenal dengan tuan muda Charlie, Presidir James sudah pasti akan menjilat kepada Jensen. Apalagi, jika tuan muda Charlie merasa senang, dia mungkin saja akan mendukung Jamster Entertainment. Saat ini, Jensen tidak berbicara dan hanya menatap Presidir James. Keringat dingin mengucur deras di dahi Presidir James. Presidir James tiba-tiba mengambil botol anggur di atas meja dan menghantamkan botol anggur itu ke lengannya sendiri. Presidir James termasuk orang yang berhati kejam. Hantaman ini dilakukannya dengan sekuat tenaga. Krek! Lengan Presidir James akhirnya patah. Presidir James langsung mengerang kesakitan. Presidir James mendongakkan kepala sambil menatap Jensen dan berkata, Dr. Jensen, apakah ini sudah cukup? Sebelumnya, Jensen berkata bahwa dia akan mematahkan salah satu tangan mereka. Sekarang, Presidir James pun berinisiatif mematahkan satu tangannya sendiri agar dapat melindungi keberlangsungan perusahaannya dan sebagai pertanggungjawaban terhadap Jensen. Siapa yang menyuruhmu mematahkan tanganmu sendiri? Jensen akhirnya berbicara. Dr. Jensen yang mengatakannya tadi. Mata Presidir James langsung terbelalak. Aku memang bilang bahwa aku akan mematahkan tanganmu, tetapi aku tidak bilang bahwa aku akan menyuruhmu mematahkan tanganmu sendiri. Jensen menggelengkan kepalanya. Selain itu, aku juga tidak bilang bahwa perusahaan kamu tetap dapat beroperasi setelah tanganmu patah. Kamu. Presidir James sangat marah karena merasa satu tangannya telah patah dengan sia-sia. Presidir James sontak berdiri lalu menerjang ke arah Jensen. Namun, sebelum Presidir James menghampiri Jensen, para pengawal Charlie langsung menendang Presidir James hingga terhempas beberapa meter dan jatuh menghantam sofa. Presidir James memuntahkan segumpal darah, tatapan matanya penuh ketakutan, rasa penyesalan terus terlintas di dalam benaknya. Sekarang, Presidir James tidak hanya kehilangan tangan, tetapi perusahaan miliknya pun benar-benar berada dalam bahaya. Bos Leonardo yang berdiri di samping melihat bahwa masalah ini makin rumit karena sampai melibatkan putra orang terkaya. Bos Leonardo pun berteriak, Aku anak buah Jonathan Baker. Bos Leonardo tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan asal-usulnya, dia mungkin akan bernasib sama seperti Presidir James. Jonathan Baker? Aku tidak kenal dengannya. Jensen menggelengkan kepalanya. Charlie tersenyum sambil menyipitkan matanya. Charlie tahu siapa sebenarnya Jonathan Baker itu. Di dunia hitam ibu kota, terdapat 4 Fajra Agung dan 2 Raja Surgawi. Salah satu dari 2 orang Raja Surgawi ini adalah yang paling menakutkan. Para taipan dari berbagai tempat wajib tunduk kepada dirinya. Nama Raja Surgawi yang dimaksud adalah Jonathan Baker. Asal-usulnya masih menjadi misteri. Charlie sendiri pun tidak pernah berjumpa dengan Jonathan Baker. Hanya saja, Ibu Charlie pernah berpesan kepada Charlie agar jangan sekalipun mencari masalah dengan Jonathan Baker. Ucapan Ibu Charlie membuktikan bahwa Jonathan Baker bukanlah sosok sembarangan.
Charlie tentu akan bersikap segan terhadap Jonathan apabila orang yang dia bantu adalah orang lain. Namun, orang yang sedang dibantunya adalah Jensen. Charlie merasa bahwa pengorbanan untuk membantu Jensen akan sepadan dengan hasilnya di kemudian hari. Tuan muda Charlie. Raut wajah Bos Leonardo sontak berubah setelah melihat Charlie tersenyum sambil diam tanpa suara. Apakah Bos Leonardo berani mencari masalah dengan Jonathan Baker demi seorang dokter kecil? Kamu sudah selesai bicara? Saat ini, Jensen berjalan melewati meja lalu mengambil botol anggur dan menghampiri Bos Leonardo. Bos Leonardo menyipitkan mata sambil berteriak. Dokter kecil, aku adalah anak buah Jonathan Baker. Menurut pemikiran Bos Leonardo, Tuan muda Charlie bisa saja tidak takut dengan Jonathan Baker. Namun, Bos Leonardo tidak percaya bahwa Jensen juga tidak takut terhadap Jonathan Baker. Kamu sudah mengatakan itu tadi. Jensen sama sekali tidak bergeming. Alexa sontak terkejut dan langsung menutup mulut seolah tidak percaya bahwa demi melindungi dirinya, Jensen sama sekali tidak takut dengan nama besar Jonathan Baker. Ayah Alexa adalah seorang taipan di kota Asmenia. Sebelum Alexa datang ke ibu kota untuk mengembangkan karir, Alexa langsung bertanya kepada orang-orang tentang dunia hitam di ibu kota, sehingga Alexa tentu tahu seberapa hebatnya Jonathan Baker. Hehe, anak muda, memang bagus bila kamu punya nyali. Akan tetapi, kamu juga harus tahu sejauh mana kemampuanmu sekarang. Jangan hanya mengandalkan nyali, tapi tidak memiliki rencana matang. Saat itu, terdengar suara nyaring seperti suara bel. Seorang wanita berpakaian cheongsam merah masuk dari pintu utama. Dengan memakai sepatu hak tinggi merah dipadukan dengan tubuh yang langsing dan stoking warna krem, wanita itu benar-benar menggoda. Namun, wanita itu sepertinya datang untuk membantu Bos Leonardo. Bos Esther. Benar saja, Bos Leonardo memandang wanita itu seperti seorang dewi penyelamat bagi dirinya. Bos Leonardo tahu bahwa wanita ini adalah kaki tangan Jonathan Baker yang juga merupakan salah satu anggota dari Taibao 13. Plak. Namun, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Sebotol anggur dihantamkan ke lengan Bos Leonardo dengan keras. Ah! Bos Leonardo menjerit kesakitan dan berguling-guling di atas lantai. Tulang lengan kanannya hancur berkeping-keping. Bos Leonardo jelas tidak menyangka bahwa seorang dokter kecil seperti Jensen akan berani bertindak saat melihat Bos Esther datang membantu dirinya. Mata wanita berpakaian cheongsam itu pun terbelalak. Dia sangat terkejut dan langsung menatap Charlie dengan sinis sambil berkata, Tuan muda Charlie, aku dan keluarga Lancaster tidak pernah ada masalah apapun. Apa kamu sendiri yang bermaksud untuk mencari masalah dengan Jonathan Baker? Charlie pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Wanita berpakaian cheongsam itu mengangguk sambil tersenyum. Charlie ingin mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah perintah langsung dari dirinya. Ini juga berarti bahwa semua ini dilakukan oleh si pemuda bodoh, yaitu Jensen. Mungkin saja, Jensen bukanlah orang terpandang dan sama sekali tidak tahu tentang nama besar Jonathan Baker, sehingga dirinya berani berbuat demikian. Wanita berpakaian cheongsam itu hendak mengancam Jensen, tetapi Charlie kembali berkata, namun, aku akan selalu mendukung apapun keinginan Dr. Jensen. Kamu. Mata wanita berpakaian cheongsam itu melotot, kamu bahkan berani mencari masalah dengan Jonathan Baker demi membela dirinya? Benar sekali. Charlie mengangguk. Wanita berpakaian cheongsam pun marah besar. Akan tetapi, keluarga Lancaster juga bukan keluarga sembarangan. Wanita itu bukanlah siapa-siapa sehingga dirinya tidak boleh bertindak gegabah dalam menghadapi Charlie. Kalian pasti akan menyesal. Wanita berpakaian cheongsam itu berkata dengan sinis sambil menatap Jensen, terutama kamu, seorang dokter kecil. Aku sama sekali tak peduli dengan latar belakangmu. Jika kamu berani memancing kemarahan Jonathan Baker, kamu pasti tidak akan bisa tinggal lagi di tempat manapun di Huaxia. Jensen tidak menghiraukan ancaman itu. Jensen hanya menoleh ke Charlie sambil tersenyum, Tuan muda Charlie, tolong blokir semua lini bisnis milik Bos Leonardo. Aku ingin dia bangkrut sekarang juga. Bos Leonardo yang terjatuh di lantai langsung tersentak. Dokter kecil ini ternyata masih belum bersedia melepaskan dirinya. Wanita berpakaian cheongsam itu pun ikut tercengang. Jensen masih mengabaikan ucapannya dan langsung pergi meninggalkan ruangan bersama dengan Alexa. Namaku masih sama seperti dulu.
Aku adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Sebuah suara terdengar di dalam ruangan itu. Suara itu adalah suara Jensen yang seolah hendak berpesan kepada wanita berpakaian Cheongsam itu bahwa dirinya sendiri akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya sendiri. Dr. Jensen dari Aula Singlin. Wanita berpakaian Cheongsam itu bergumam dengan sinis, selidiki orang ini terlebih dahulu. Setelah itu, buang dia ke jurang neraka. Jurang neraka adalah daerah kekuasaan Jonathan Bakar. Tempat ini terletak di sebuah jurang di luar provinsi. Di tempat ini, terdapat tulang belulang orang-orang yang mati di tangan Jonathan Bakar. Jonathan Bakar memiliki kebiasaan melemparkan mayat dari orang yang telah dibunuhnya ke jurang neraka. Mendengar ini, wajah bos Leonardo langsung terlihat sinis. Dia berpikiran bahwa Jensen yang hanya seorang dokter kecil tidak akan sanggup melawan Jonathan Bakar dan Jensen pasti akan mati. Bos Leonardo bisa berkuasa di ibu kota tanpa takut dengan para bos besar lain karena mendapat dukungan dari Jonathan Bakar yang punya kenalan orang-orang hebat dan juga koneksi luas mulai dari para birokrat pemerintahan sampai orang-orang di dunia Jianghu. 4 Fajra Agung di ibu kota bahkan ketakutan saat berjumpa dengan Jonathan Bakar. Dr. Jensen, silakan urus dulu masalahmu. Aku akan mencarimu nanti. Setelah keluar ruang VIP, Charlie tahu bahwa Jensen pasti ada urusan lain yang harus segera ditangani, sehingga Jensen pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Jensen lalu menggendong Alexa pergi. Jensen menatap wajah Alexa yang memerah sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini sungguh kejam. Mereka tega menggunakan barang semacam ini. Mereka seperti para preman di dunia Jianghu. Untung saja, aku adalah seorang dokter. Kalau tidak, rasanya sulit untuk menetralkan racun di tubuhnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Alexa akhirnya tidak sanggup bertahan lagi. Alexa langsung merangkul leher Jensen dan memeluknya sambil mengeluarkan suara aneh. Wajah Jensen memerah. Jensen merasakan bahwa napas Alexa sangat kuat hingga menyembur ke wajah Jensen dan membuat perasaannya berapi-api. Jensen juga teringat saat para penggemar Alexa menjerit kepada idola mereka di acara konser. Orang yang menjadi idola puluhan ribuan ini kini sedang berada di dalam pelukan. Jensen. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Jensen sedang memeluknya, mereka semua pasti akan sangat iri terhadap Jensen. Efek obat ini mulai bekerja. Jensen mencari ruang VIP kosong di restoran itu dan membaringkan Alexa di atas kursi sofa. Jensen menatap gadis cantik yang terbaring di atas kursi sofa sambil menggelengkan kepala dengan perasaan pasrah. Alexa telah berlatih seni bela diri sejak masih kecil. Alexa memiliki bentuk tubuh ideal dan masih sangat muda. Alexa sangat berbeda dengan wanita lain yang Jensen kenal. Kata-kata yang cocok untuk menggambarkan seorang Alexa adalah cantik jelita. Jensen memandang stoking jaring hitam pada kaki ramping Alexa dan menemukan bahwa gadis ini telah merobek stoking yang dipakainya. Maaf. Jensen paham betapa dahsyatnya kekuatan obat yang sering digunakan di dunia Jianghu ini. Jika Alexa tidak melampiaskan hasratnya, kesehatan Alexa akan mengalami dampak besar. Jensen memegang tangan kecil Alexa lalu menancapkan jarum perak ke kelima ujung jari Alexa. Efek obat dalam tubuh Alexa berangsur mereda. Namun, kondisi Alexa masih belum membaik. Alexa terus mendekati. Jensen bahkan berbisik-bisik di telinga Jensen. Jensen merasa kewalahan. Bubuk emas yang masih melekat di rambut Alexa makin membuat Jensen terpesona. Kamu tetap di sini saja, kamu akan baik-baik saja 20 menit kemudian. Jensen yang sudah putus asa tidak punya pilihan lain selain melakukan akupuntur di tubuh Alexa lalu membaringkannya di atas kursi sofa. Melihat Alexa yang perlahan tidur, Jensen pun memanggil Charlie. Charlie tiba-tiba mendatangi Jensen, sepertinya telah terjadi sesuatu. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Charlie kemudian masuk sambil melirik ke arah kursi sofa dan berteriak, Dr. Jensen, apakah kamu baik-baik saja? Aku pasti baik-baik saja. Jensen menatap Charlie dengan kesal. Charlie tertegun sambil tersenyum dan berkata dengan penuh rasa kagum, Dr. Jensen memang luar biasa. Seorang artis besar seperti Alexa yang punya puluhan ribu penggemar. Bahkan berinisiatif datang mencari Dr. Jensen. Apakah kamu tidak melakukan apapun terhadap Alexa? Apa kamu pikir aku ini seperti kalian yang datang dan pergi sesuka hati tanpa perlu bertanggung jawab?
Jensen berkata dengan marah. Charlie pun tersenyum datar. Jika Charlie berada di posisi Jensen, Charlie pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Charlie akan bertanggung jawab dengan memberikan uang kepada Alexa. Oh ya, aku terpaksa merepotkanmu untuk mengurus masalah Alexa. Jensen menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan berkata dengan santai. Ini hanya masalah kecil. Kebetulan, aku punya anak perusahaan yang bergerak di bidang industri hiburan. Kami bisa mengatur masalah penciptaan untuknya. Charlie berkata sambil tersenyum lepas, mengenai masalah Jumpster Entertainment dan Jumpster Property, aku sudah menelepon orang, dua perusahaan ini akan segera mengajukan kepailitan. Cepat sekali. Jensen sontak terkejut sambil menyipitkan mata. Kedua perusahaan ini adalah grup korporasi besar dengan aset bernilai miliaran yuan yang akhirnya bangkrut dengan begitu mudah. Namun, setelah dipikir-pikir, hal ini juga sangat wajar. Lagi pula, keluarga Lancaster adalah keluarga terkaya di Huaxia. Tidaklah sulit bagi mereka untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan kecil seperti ini. Jika kamu punya uang, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jensen pun menghela napas. Charlie tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kalau ada uang, hidup akan terasa lebih mudah dibandingkan dengan 90% orang lainnya. Namun, bagi sebagian orang, hidup kita seperti hidup orang biasa pada umumnya. Kebanyakan Taipan di Huaxia mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka dari luar negeri. Kalau saja mereka mengerahkan segenap harta dan sumber daya mereka dari luar negeri, keluarga Lancaster juga tetap sulit menandingi mereka. Mendengar ucapan ini, Jensen langsung teringat dengan Tisa. Keluarga Tisa berkecimpung dalam bisnis pembuatan saus. Akan tetapi, keluarganya juga memiliki kekayaan di luar negeri. Latar belakang keluarga mereka pun sangat misterius. Jensen juga tidak tahu apakah Tisa masih hidup ataukah sudah meninggal. Apa yang terjadi dengan Jonathan Baker sebelumnya? Jensen tahu tentang sifat Charlie. Charlie adalah orang yang sangat lihai bersiasat dan punya pandangan luas. Ketika Charlie mendengar nama Jonathan Baker, Charlie terlihat bersikap ragu sejenak. Ini menunjukkan bahwa Jonathan Baker bukanlah orang sembarangan. Aku bahkan tidak tahu asal-usul orang ini. Ibuku hanya pernah berpesan kepadaku agar jangan pernah mencari masalah dengan orang ini. Wajah Charlie terlihat serius. Dia memiliki banyak bisnis yang tersebar di seantero Huaxia. Kemungkinan besar, dia adalah penyokong utama di balik berbagai korporasi besar. Dilihat dari jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, dia sepertinya tidak kalah dengan keluarga kami. Selain itu, dia berasal dari dunia Jianghu dan didukung oleh 4 aliansi seni bela diri serta memiliki reputasi tinggi di dalam dunia Jianghu. Yang terpenting, dia memiliki hubungan dengan salah satu dari 8 keluarga elit, yang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga elit utama. Setelah mendengarkan ucapan Charlie, Jensen pun menaruh gelasnya. Jensen pernah berhubungan dengan 4 keluarga elit urutan terakhir, tetapi belum pernah berhubungan dengan 4 keluarga elit utama yang terkesan sangat misterius. Melihat wajah Jensen, Charlie pun tersenyum dan berkata, 4 keluarga elit utama adalah keluarga legendaris yang sebenarnya. Sejarah keluarga mereka ini dapat ditelusuri kembali sampai ke zaman kuno. Ada banyak ahli bela diri di dalam keluarga mereka. Aset keluarga mereka tidak disimpan di Huaxia, melainkan di luar negeri. Keluarga kami pun tidak berani mencari masalah dengan keluarga mereka. Jensen mengangguk dan langsung berpikir bahwa kemungkinan besar, keluarga Woodley didukung oleh salah satu dari 4 keluarga elit utama dari balik layar. 4 aliansi seni bela diri bahkan berada di bawah naungan 4 keluarga elit utama ini. Alasan penatua Jack dan yang lainnya tak berani bertindak terhadap keluarga Woodley selama ini akhirnya menjadi terang benderang. Ternyata, ada banyak orang hebat yang bersembunyi di Huaxia. Jensen menghela napas. Dengan statusnya saat ini, Jensen termasuk sebagai orang terkemuka di ibu kota. Namun, dengan koneksi yang luas hingga seluruh pelosok Huaxia, mereka jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan Jensen. Jensen memang tidak pernah punya masalah dengan 4 keluarga elit utama. Akan tetapi, jika mereka ingin mencari masalah dengan Jensen, Jensen pun tidak akan merasa takut terhadap kekuatan mereka. Sebenarnya aku mencarimu hari ini karena ibuku ingin mengundangmu untuk datang berkunjung. Charlie lanjut berkata. Jensen mengerutkan keningnya,
Apakah Bu Levana sedang sakit? Bukan, ini ada kaitannya dengan ilmu metafisika. Ketika aku bertemu dengan Dr. Jensen terakhir kali, aku lihat Dr. Jensen sangat paham dengan ilmu metafisika. Karena itu pula, aku ingin meminta Dr. Jensen untuk membantu. Charlie menatap Jensen sambil tersenyum dan penuh dengan rasa kagum. Jensen memang sangat unik. Dia memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi dalam pengobatan tradisional. Dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk bisa menguasai ilmu pengobatan tradisional. Apalagi, Jensen masih sangat muda. Lantas dari manakah Jensen mendapatkan pengalamannya itu? Jensen bahkan menguasai ilmu metafisika. Ini adalah hal yang sangat langka. Pantas saja ibunya Charlie menyebut Jensen sebagai pria aneh. Apalagi, Charlie juga merasa takut dengan Jensen sejak Jensen menggunakan alasan kerasukan hantu untuk melepaskan beban di hati ibu Charlie ketika itu. Baiklah, kita berangkat sekarang. Jensen hendak membawa Elena mengunjungi keluarga ibunya, sehingga ingin pulang lebih cepat. Dr. Jensen. Pada saat ini, Alexa duduk di sofa sambil menggosok pelipisnya. Dia tampak sangat lelah. Kamu sudah bangun, minum air dulu. Jensen menuangkan segelas air untuk Alexa. Alexa perlahan-lahan siuman, wajahnya memerah, matanya terlihat penuh dengan kekesalan. Alexa sudah mengingat kejadian sebelumnya. Alexa merasa kesal karena Jensen lebih memilih menenangkan dirinya dengan tangan daripada membantunya menetralkan efek obat. Itu. Apakah aku ini sangat jelek? Alexa mengambil air minum yang diberikan oleh Jensen sambil menatap Jensen dengan sinis dan meminum air itu dengan perlahan. Jensen pun merasa canggung dan berpura-pura tidak mengetahui kejadian sebelumnya. Charlie yang berada di samping juga berpura-pura tersenyum. Apakah kamu sudah merasa lebih segar? Sesaat kemudian, Jensen kembali bertanya. Alexa segera mengangguk, tetapi wajahnya masih terlihat kesal. Alexa sebenarnya memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Jensen. Ketika berada di kota Asmenia, Alexa merasa bahwa Jensen adalah seorang dokter kecil yang gila karena berani mencari masalah dengan 4 keluarga elit di kota Asmenia. Namun, Alexa akhirnya sadar bahwa dirinya telah meremehkan Jensen. Ketika Alexa tiba di ibu kota, Alexa menemukan bahwa Jensen telah menjadi orang terkenal dalam waktu singkat. Semua tokoh penting pun bersikap segan terhadap Jensen. Alexa terkadang bertanya-tanya bagaimana Jensen bisa melakukan semua ini. Oh ya, Jamster Entertainment sudah bangkrut. Jika kamu masih ingin mengembangkan karir di industri hiburan, kamu boleh menandatangani kontrak dengan perusahaan milik Tuan Muda Charlie. Jensen menambahkan. Alexa tidak langsung berjanji, biar ku pertimbangkan dulu. Lagi pula, lebih baik bekerja sama dengan orang lain daripada melakukannya sendiri. Kemudian, dia menatap Jensen lagi. Dr. Jensen, kamu kan sangat hebat, apa kamu tidak berencana untuk memulai sebuah perusahaan? Aku ini orang yang malas, aku jadi dokter saja. Jensen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lagi pula, aku sudah memiliki 2 perusahaan. Yang satu bergerak di bidang kosmetik dan yang satu lagi di bisnis teh herbal. Oh ya, aku juga masih memiliki banyak properti di kota Asmenia, jadi pendapatanku sebagai pemberi sewa juga tidak buruk. Kamu tidak perlu turun tangan mengurus perusahaanmu, kamu cukup menjadi investor dan konsultan. Alexa terus menasihati. Jensen sontak menyadari bahwa Alexa sangat berbeda dari gadis lain seumurannya. Dia lebih mandiri dan tangguh, serta suka mengatur-atur orang lain. Kekuatan seperti ini berbeda dengan apa yang Elena miliki. Elena tidak suka mengatur orang lain, tapi dia juga tidak suka diatur orang lain. Kemandirian seperti ini juga tidak sebanding dengan Natasha. Lagi pula, Alexa tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki Natasha. Dr. Jensen, kurasa dia benar. Kamu cukup bersenang-senang saja. Charlie juga ikut menimpali. Jensen merenung dan berkata, aku juga bukannya tidak memiliki proyek apa-apa. Aku berencana untuk membuka restoran yang berfokus pada obat tradisional dan memiliki menu yang khusus untuk makanan obat herbal. Itu ide yang bagus. Mata Charlie terlihat berbinar. Bagaimana kalau begini saja? Resepnya berasal dari Dr. Jensen sedangkan investasinya dari aku. Sebagai gantinya, aku meminta 30% saham.
Aku juga akan berinvestasi dan meminta 30% saham. Alexa ikut berseru. Jensen terkekeh. Aku hanya perlu berpikir dan kalian yang akan menerapkannya. Berbisnis itu harus memerhatikan efisiensi. Kalau suatu proyeknya bagus, maka harus langsung bergerak. Charlie berujar sambil tertawa dan menelepon. Dia melakukan segala sesuatunya dengan sangat cepat. Sebenarnya, dia cukup optimis dengan proyek restoran ini. Lagi pula, resep yang Jensen gunakan sudah pasti belum tersedia saat ini. Proyek ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat besar. Bahkan jika mereka bisa melakukannya dengan baik dan menjadi restoran papan atas di Huaxia, mungkin mereka bisa melebarkan sayap ke luar negeri. Aku sudah menyuruh bawahanku untuk mendaftarkan merek dagang dan mengajukan permohonan lisensi. Sebagai permulaan, aku akan menginvestasikan 200 juta. Charlie menutup telepon dan berkata kepada Jensen sambil tersenyum. Aku juga akan menginvestasikan 200 juta. Alexa ikut berseru. Restoran bernilai 400 juta sudah pasti merupakan proyek yang sangat besar. Jensen terheran-heran menatap mereka. Memang alur pikiran orang kaya itu berbeda. Pantas saja yang kaya menjadi lebih kaya. Namun, orang kaya memiliki modal dan tidak takut kehilangan uang mereka karena menggunakan uang orang lain seumur hidup mereka. Oleh karena itu, bisnis online sup ayam itu hanya digunakan untuk menghibur orang. Tanpa dukungan apapun dan modal, kemungkinannya sukses hanya 1 dari 10.000. Aku akan menuliskan resep makanan obat herbal untuk kalian nanti malam. Jensen tidak memiliki pilihan lain karena mereka semua sudah memutuskan. Dr. Jensen, kalau namanya belum ada, gunakan saja Chef Jensen, usul Charlie sambil tersenyum. Jensen mengangguk. Sepertinya mereka berdua bisa mengurus segala sesuatunya seperti lokasi restoran, karyawan yang bekerja di dalamnya, dan sebagainya. Jensen hanya perlu memberikan mereka dukungan teknis. Namun, Jensen percaya diri dengan menu makanan obat herbal. Bagaimanapun juga, resep itu berasal dari leluhur dan telah diturunkan secara turun-temurun. Ada banyak resep yang jumlahnya cukup bagi restoran untuk mengubah menu makanan mereka secara berkala. Aku akan menyuruh bawahanku untuk mengurus tentang pembangunan restoran ini. Dr. Jensen, tolong penuhi undangan ibuku. Charlie menatap Jensen dengan penuh harap. Baiklah, aku akan datang besok. Mereka berbincang-bincang lagi sebentar sebelum akhirnya pulang. Keesokan paginya, Charlie sudah menunggu Jensen di gerbang rumah komunitas. Jensen pun mandi, lalu pergi mengikuti Charlie. Mereka berangkat menggunakan pesawat pribadi. Mereka mendarat di kediaman Levana, lalu melaju bersama. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi ketika mereka tiba di kediaman Levana. Levana sudah menunggu di depan gerbang sedari tadi karena dia mengetahui rencana kedatangan Jensen. Dr. Jensen, kamu sudah datang. Setelah mobil berhenti, Levana pun secara pribadi membukakan pintu untuk Jensen. Di belakang Levana, berdirilah Cynthia Lancaster yang merupakan kakak perempuan Charlie. Dia berpakaian sangat cantik hari ini. Auranya tidak terlihat seperti seorang direktur, dia tampak sangat lembut. Tatapannya terutama menyorotkan sinar yang aneh setelah melihat Jensen. Nyonya Levana. Jensen menyapa Levana, apa kondisimu sudah baik-baik saja akhir-akhir ini? Levana terlihat baik-baik saja, jadi seharusnya kondisinya tidak begitu serius. Aku baik-baik saja. Aku tidak pernah pingsan lagi semenjak melakukan apa yang Dr. Jensen katakan sebelumnya. Levana berkata dengan sopan pada Jensen, kali ini aku mengundang Dr. Jensen datang karena ada temanku yang sedang mencari makam. Kami sudah menjadi mitra bisnis selama bertahun-tahun dan saat dia bertanya apakah aku memiliki kenalan yang hebat di bidang ini, orang pertama yang terlintas dalam benakku adalah Dr. Jensen. Makam? Jensen mengerutkan keningnya. Levana mengangguk, dia berasal dari keluarga yang kaya dan sudah tua. Dia ingin kembali ke pencipta saat usianya mencapai 100 tahun, jadi dia ingin mencari makam dengan feng shui yang baik. Jensen paham bahwa ada banyak orang tua dari keluarga kaya yang sudah menyiapkan pemakaman sebelum kematian mereka. Mereka juga sangat mementingkan feng shui. Karena berharap makam itu akan bermanfaat bagi generasi penerus mereka. Jensen balas mengangguk, sebenarnya, feng shui itu tidaklah mutlak, tapi aku bisa membantumu menemukan tempat pemakaman yang baik. Suatu makam terkadang tidak ada hubungannya dengan feng shui. Kualitas tanah,
lokasinya, dan sebagainya juga merupakan faktor yang sangat penting. Syukurlah. Kalau begitu, aku akan segera meneleponnya dan ayo kita bergegas pergi. Levana menjawab dengan sangat gembira. Setelah selesai menelepon, dia mengajak Jensen dan yang lainnya pergi lagi dengan pesawat. Tujuan mereka kali ini masih terletak di daerah selatan, yaitu kota Alarka yang dianggap sebagai kota tingkat 4. Setelah turun dari pesawat, Levana pun memberitahu Jensen, nama keluarga temanku adalah Yuon dan kota Alarka ini adalah tempat kelahiran mereka. Dia sangat menekankan ingin kembali ke kampung halaman, jadi dia ingin dimakamkan di kampung halamannya. Selagi mereka berbicara, Jensen bisa melihat belasan mobil mewah di depannya. Setelah itu, sejumlah besar pria berjas hitam berjalan turun. Mereka melindungi seorang lelaki tua di tengah. Dari perawakannya, orang tua itu terlihat berusia sekitar 80 tahunan. Meskipun begitu, semangatnya masih tampak membara. Dia mengenakan pakaian olahraga berwarna coklat. Dan sedang bersandar pada tongkat berjalannya. Di sebelahnya, ada seorang gadis muda yang menjadi lawan bicaranya. Cindy. Jensen sontak bertanya dengan terkejut saat melihat gadis muda itu. Jensen? Gadis itu juga secara spontan berseru kaget. Orang tua itu menatap mereka dengan sorot pandangan yang aneh dan bertanya, Cindy, siapa orang ini? Kakek, pria ini namanya Jensen Ska? Dia adalah seorang dokter terkenal di Aula Singlin ibu kota, jawab Cindy menjelaskan sambil tersenyum. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak menyangka ternyata Cindy berasal dari keluarga yang sedemikian kaya. Anehnya, Cindy malah sering pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Oh, ternyata dia Dr. Jensen. Jelas sekali orang tua itu tidak mengenal Aula Singlin. Dia hanya mengangguk dengan sopan dan menatap Levana. Kamu yang mengundangnya ke sini, ya, Nyonya Levana. Levana mengangguk kepada lelaki tua itu, penatua Yuon, ini adalah Dr. Jensen yang pernah kukatakan. Dia memiliki keahlian pengobatan dan teknik Xuan yang hebat. Ternyata kemampuanmu boleh juga, anak muda. Pria tua itu menatap Jensen dengan saksama, tatapannya terlihat sangat kagum. Dia tahu bahwa pemuda itu pasti sangat hebat karena Levana sendiri yang mengatakannya dan bersikap sangat sopan terhadapnya. Dr. Jensen, ini adalah penatua Yuon. Levana kembali memperkenalkan Jensen. Meski Levana tidak menceritakan asal-usul penatua Yuon, Jensen tahu pria itu pasti bukan orang sembarangan. Dia pun tidak banyak bertanya dan menyapa dengan sopan, halo, penatua Yuon. Bagus, bagus. Pria tua itu tersenyum, karena kamu berteman dengan cucuku dan Nyonya Levana, berarti kamu adalah temanku juga. Ekspresi orang-orang di belakang penatua Yuon menjadi sedikit berubah saat mendengar basa-basi orang tua itu. Bagaimanapun juga, mereka tahu berapa banyak emas yang dibutuhkan untuk bisa berteman dengan penatua Yuon. Kakek, maaf aku datang terlambat. Tepat pada saat itu, seorang pemuda jangkung berusia 20-an berjalan mendekat. Langkah pemuda itu terlihat mantap dan gagah. Aura yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Jensen secara refleks menyipitkan matanya dan menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Bahkan, kekuatannya sudah mencapai peringkat surgawi tinggi. Menyeramkan. Bagaimanapun juga, Judi Raja Prajurit nomor 1 juga sudah mencapai peringkat surgawi tinggi. Jika sekelilingnya diperhatikan lagi, para pengawal penatua Yuon juga merupakan ahli yang cakap. Bahkan ada beberapa dari mereka yang juga sudah berada di peringkat surgawi tinggi. Jensen tiba-tiba merasa makin penasaran dengan keluarga Yuon. Harry, kenapa kamu tiba telat sekali? Penatua Yuon menatap pemuda itu dengan raut yang tampak sedikit tidak senang. Aku baru saja pergi ke Gunung Changbai dan mengajak guru ke sini, jawab pemuda itu sambil tertawa dan melihat ke belakangnya. Seorang pria tua berjanggut yang mengenakan setelan training berwarna putih berdiri di belakang pemuda itu dengan kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Raut wajahnya terlihat sangat tenang seolah-olah dia bahkan tidak ambil pusing jika langit runtuh. Master. Ekspresi penatua Yuon terlihat jelas berubah dan dia berkata dengan sopan, terima kasih kamu sudah bersedia datang ke sini. Tidak. Pria tua yang dipanggil Master itu tersenyum dengan elegan, justru aku yang merasa terberkati bisa melihat makam penatua Yuon. Orang tua itu terlihat jelas bersikap begitu sopan di hadapan penatua Yuon. Siapa ini? Pemuda yang dipanggil Harry itu tiba-tiba melihat ke arah Jensen.
Cindy bubul menjawab, Kak, dia adalah temanku. Dia Dr. Jensen dari Aula Singlin. Jensen dari Aula Singlin. Ekspresi Harry sedikit berubah. Dia pernah mendengar nama Jensen dan seulas senyum pun tersungging di bibirnya. Kenapa kamu mengundang seorang menantu yang menumpang hidup ke sini? Bukan aku yang mengundangnya ke sini, tapi Bibi Levana, sahut Cindy dengan marah. Dia bisa mendengar nada menghina dari ucapan Harry. Harry menatap Levana dengan terkejut, kenapa kamu mengajaknya, Bibi Levana? Harry, dia adalah temanku. Dia datang untuk membantu mencarikan makam terbaik bagi kakekmu, jawab Levana dengan nada yang agak dingin. Dia merasa Harry sangat tidak menghormati Jensen. Dia? Harry menatap Jensen dengan sorot pandangan yang aneh dan tidak bisa menahan tawanya. Seorang suami pecundang yang berita perselingkuhannya sudah tersebar di penjuru kota itu tahu tentang Feng Shui. Meskipun sekarang Jensen terkenal, tapi dia tidak berarti apa-apa bagi keluarga Yuan. Sebaliknya, Harry justru sangat menghinanya karena rumor yang mengatakan bahwa dia adalah menantu yang menumpang hidup dan tidak memiliki harga diri. Harry, bersikaplah yang sopan. Penatua Yuan sontak menegur cucunya dengan keras. Kakek, coba lihat betapa masih mudanya dia. Apa yang pahami tentang Feng Shui? Bahkan kurasa kehebatan ilmu pengobatannya itu hanya dilebih-lebihkan, sahut Harry tidak puas. Tuan Harry, Dr. Jensen pasti merupakan seseorang yang luar biasa karena Nyonya Levana sendiri yang mengajaknya. Bagaimana kalau kita biarkan saja dia ikut? Pria tua yang dipanggil Master itu ikut angkat bicara. Dia menatap Jensen dan tersenyum ramah, Dr. Jensen, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Jensen balas mengangguk karena ada benaknya merasakan sesuatu yang ganjil. Meskipun pria tua itu bersikap sopan padanya, Jensen tetap bisa merasakan semacam aura permusuhan darinya. Bukan hanya itu, perasaan ini sangat familiar bagi Jensen. Rasanya dulu dia pernah merasakannya. Oh ya, dia Luciano. Karena hari sudah larut, jadi ayo kita pergi bersama-sama. Penatua Yuan menyela pembicaraan, lalu lanjut berjalan. Padahal seorang pecundang, tapi malah pura-pura jadi master. Harry melirik Jensen dan berjalan pergi sambil mendengus dingin. Jensen sama sekali tidak memprovokasi Harry, jadi dia merasa sedikit aneh dengan reaksi pemuda itu. Namun, Jensen hanya balas menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Levana. Penatua Yuan berjalan menyusuri gunung dan masuk hingga ke bagian dalamnya dengan penuh semangat meski fisiknya sudah tua. Di sanalah aku biasanya menggembalakan ternak ketika masih kecil. Dulu, suasana saat tahun baru terasa sangat meriah karena anggota keluargaku ada banyak sekali. Kami juga mengadakan adu banteng. Penatua Yuan berkata sambil berjalan, sepertinya dia sedang bernostalgia tentang masa mudanya. Akan tetapi, daerah di sekitar sini sudah lama ditinggalkan. Tidak ada lagi yang tinggal di rumah-rumah tua itu. Kebanyakan dari mereka sudah pindah ke kota. Dr. Jensen, bagaimana pendapatmu tentang daerah di sekitar sini? Ketika mereka belum berjalan terlalu lama, pria tua yang dipanggil Master itu menoleh dan menatap Jensen. Jensen tidak begitu tahu tentang siapa pria tua ini sebenarnya, tapi dia bisa menangkap nada provokasi dalam suara lawan bicaranya. Jensen melihat ke sekeliling dan berkata, tempat ini dialiri sungai di bagian timur dan dilindungi gunung tinggi di belakangnya. Angin sungai yang berhembus pun jadi terhalang oleh gunung. Hujan akan turun saat udara yang dingin bertemu dengan sinar matahari. Itu sebabnya hujan sudah beberapa kali turun di saat kita baru saja masuk. Metafisika menamai pola sebentar hujan dan sebentar kering ini dengan sebutan percikan air abadi. Semua orang, termasuk penatua Yuan, sontak menatap Jensen selagi dia berbicara. Jensen berkata lagi, itu sebabnya kebanyakan orang yang tinggal di sini memiliki kekayaan yang berlimpah. Ekspresi penatua Yuan dan yang lainnya mendadak berubah. Desa mereka memang kaya dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, Harry tidak berpikiran sama dan mencibir, kedengarannya bagus sekali. Jadi kalau semua orang di kota pindah ke sini, bukankah masing-masing dari mereka akan jadi orang kaya? Dr. Jensen, ucapanmu itu terlalu mengada-ada. Pria tua yang dipanggil Master itu juga tertawa. Jensen tetap pada pendiriannya dan melanjutkan, percikan air abadi memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Mereka yang tinggal di sini memang akan bernasib baik, tapi tempat ini membahayakan kesehatan mereka karena hujan di bawah matahari memaksa keluar uap air dari tanah dan
pegunungan sehingga uap racun pun muncul. Mereka yang tinggal di sini akan menjadi kaya, tapi sakit-sakitan. Mungkin inilah alasan kenapa semua orang pindah. Harry tertawa lebih keras lagi, sebentar bilang kaya, sebentar lagi bilang sakit-sakitan. Bagaimana kalau kamu jadi penulis novel saja? Ceritamu bagus. Harry, diamlah. Tiba-tiba, Penatua Yuan menyela sambil mendengus dingin, kakek yang tinggal di sini dan bukannya kamu. Kakek lebih tahu keadaan di sini daripada kamu. Kamu lupa bagaimana? Bibi ketigamu meninggal? Juga kakekmu dari pihak ibumu? Mereka semua menderita penyakit paru-paru. Harry langsung terdiam. Dr. Jensen, ilmu metafisikamu telah membuka mataku. Penatua Yuan menatap Jensen lagi, tatapannya lebih sopan. Aku harap Dr. Jensen bisa membantuku memilih tempat pemakaman yang cocok nantinya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Jensen balas tersenyum. Amarah Harry pun tersulut saat melihat kakeknya yang bersikap sopan pada Jensen. Hal ini berarti kakeknya mempercayai pria itu. Master yang berada di sebelahnya menyipitkan matanya. Dia diundang untuk melihat Feng Shui, tapi dia belum pernah melihat pola yang seperti itu. Mereka terus mendaki gunung, berjalan melewati tempat tinggal penduduk, dan terus berjalan maju untuk mencari tempat pemakaman. Tidak lama kemudian, mereka melihat air terjun di depan sana. Ada pula sungai kecil yang mengalir di sepanjang gunung. Penatua Yuan, Feng Shui di tempat ini cukup baik. Keempat sisinya dikelilingi gunung, di sebelah kirinya ada piring emas yang menawarkan keberuntungan, dan air mengalir di sebelah kanannya. Bagian depan tampak seperti ladang bunga yang bermekaran dan gunung di belakang terlihat seperti bantal giok. Pola ini sesuai dengan Feng Shui. Kalau kamu dimakamkan di sini, generasi keluargamu pasti akan makmur. Orang tua yang disebut master itu berdiri di atas batu dan memperhatikan gunung yang dalam, beserta sungai dan air terjun. Sebuah kompas muncul di tangannya dan dia menghitung jalannya. Kakek, dengar apa kata master? Harry langsung merasa sangat senang. Bagaimanapun juga, dialah yang mengundang master itu. Penatua Yuan awalnya tersenyum senang, tapi tak lama kemudian kembali mengerutkan keningnya dan menatap Jensen. Dr. Jensen, bagaimana menurutmu? Jensen juga melihat sekeliling dan berkata dengan datar, tempat ini dikelilingi oleh gunung yang mirip naga dan menjaga aula tengah. Ini adalah tanah bagi para kaisar. Mereka yang dimakamkan di sini pernah menjadi kaisar. Sekujur tubuh Penatua Yuan, bahkan pupil matanya, bergetar. Kaisar apanya? Memangnya usiamu berapa sampai-sampai membual seperti itu? Harry menyela dengan sinis. Namun, Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan itu benar. Nenek moyang kita pernah menjadi kaisar sebuah dinasti. Ekspresi semua orang langsung berubah begitu. Mendengarnya, mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yuan dulunya adalah keluarga kekaisaran. Sepertinya tidak ada nama kaisar dari dinasti manapun yang memiliki nama keluarga Yuan dalam sejarah. Kecuali nama mereka diubah karena takut akan sesuatu. Levana dan yang lainnya tersentak. Pantas saja keluarga Yuan bagaikan pohon kuno di Huaxia. Ternyata sejarah keluarga mereka sangat hebat. Ekspresi Harry berubah drastis. Sebagai anggota muda keluarga Yuan, dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia ingin bertanya kepada kakeknya, tapi Penatua Yuan menggeleng, matanya memicing menatap Jensen dengan penuh maksud. Tanah milik para kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dilihat siapapun dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu metafisika Dr. Jensen lebih hebat daripada Master Azura. Penatua Yuan pun bertanya lagi, Dr. Jensen, leluhurku dimakamkan di tempat ini, tapi makamnya kemudian dipindahkan karena suatu alasan. Apa ada sesuatu yang buruk di sini? Setelah pertanyaan itu terucap, semua orang sontak merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, Masterlah yang mengatakan bahwa Feng Shui di sini bagus. Akan tetapi, Penatua Yuan malah mempertanyakannya kepada Dr. Jensen. Bahkan tepat di hadapan Master Azura. Pria tua yang dipanggil Master itu diam-diam mendengus dingin, ekspresinya menjadi agak suram. Dia adalah orang hebat yang reputasinya sudah tersohor di Huaxia, tapi pendapatnya malah diabaikan seperti ini. Yang disebut Feng Shui itu mengacu pada aliran udara, angin, dan air yang bergerak seiring tahun. Dulu tempat ini memang adalah tanah para kaisar,
tapi setelah aliran angin berubah menjadi air, tempat ini ikut berubah menjadi tanah bagi 7 roh jahat. Akibatnya, keluarga jadi sering berseteru sehingga jumlahnya menjadi tidak bagus. Tempat ini tidak cocok dijadikan tempat pemakaman, jawab Jensen santai. Penjelasan Jensen membuat semua orang mengaguminya, terutama Levana dan yang lainnya. Cindy tersentak. Dia tidak menyangka Jensen memiliki keahlian pengobatan dan ilmu metafisika yang sangat hebat. Dia tiba-tiba merasa makin penasaran dengan Jensen. Omong kosong. Sebuah seruan dingin tiba-tiba menyela. Lelaki tua yang dipanggil Master itu mendengus dingin, Penatua Yuan, aku adalah ketua asosiasi Feng Shui Huaxia. Meskipun Feng Shui bisa dibilang adalah ilmu teologi, dari sudut pandang ilmiah, ilmu ini juga mempelajari pengaruh lingkungan geografis terhadap orang-orang. Ilmu ini memiliki dasar ilmiah yang jelas. Lagi pula, tempat ini sangat indah. Karena terlihat seperti aula yang dikelilingi naga. Tempat ini memiliki berkat yang sangat baik, mana mungkin malah menjadi tempat 7 roh jahat? Master Azura, tenanglah dulu dan coba kita dengar apa yang akan Dr. Jensen katakan, hibur Penatua Yuan. Dia hanya seorang dokter. Pendapatnya tidak bisa diperhitungkan, sahut si Master dengan sangat tidak puas. Tuan Yuan menggelengkan kepalanya. Master Azura, bukankah kamu juga pernah menjadi dokter? Satu kalimat itu membuat Master menjadi tidak bisa berkata-kata. Jensen terkejut. Ternyata Master ini juga seorang dokter. Jensen memang bisa melihat bahwa pria tua itu memiliki kekuatan yang luar biasa, energi kinya saja terasa kuat. Karakternya yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan juga bukanlah sebuah kepura-puraan. Jensen tidak tahu mengapa Master itu mengincarnya. Dia merasa seolah mereka saling mengenal. Ikut aku. Tanpa menjelaskan apa-apa, Jensen mengeluarkan kompasnya untuk melihat arah, lalu memimpin semua orang menuruni gunung. Lihat bagaimana dia pura-pura menjadi sok misterius. Harry berjalan mengikuti sambil bergumam kepada masternya. Dia tidak percaya bahwa seorang menantu laki-laki pecundang lebih hebat dalam metafisika dibandingkan masternya. Aku akan merobek topeng kemunafikannya. Tidak ada ekspresi apapun di wajah si master. Dia hanya menatap punggung Jensen dengan sorot penuh provokasi. Sepanjang jalan menuruni gunung, mereka menemui beberapa kuburan yang menyendiri. Dr. Jensen, kalau kamu begitu hebat, coba ceritakan tentang Feng Shui yang ada di sekitar makam itu dan apa yang terjadi pada keluarganya. Tiba-tiba, Harry berseru sambil menunjuk sebuah kuburan di depannya. Makam itu mencakup area yang luas dan dihias dengan baik, tapi sepertinya sudah lama tidak dikunjungi. Rumput liar tumbuh subur di sekelilingnya. Bukankah ini makam kakek ke-6? Cindy mengenali nama yang tertera di batu nisan itu. Harry tersenyum dan mengangguk, ya. Karena kita kenal baik dengan kakek ke-6, jadi coba kita lihat apa yang akan dia katakan. Jensen tahu Harry memang sengaja mencoba untuk menjebaknya, jadi dia berkata, Master MU itu katanya adalah ketua asosiasi Feng Shui Huaxia, kan? Bagaimana kalau meminta pendapatnya? Pria tua yang dipanggil Master itu langsung memelototi Jensen. Menatap kuburan yang menyendiri itu dan mencari tahu kondisi keluarganya? Bukankah itu terlalu misterius? Dia terdiam selama beberapa saat. Master, kenapa kamu diam saja? Jensen terus bertanya tanpa menunjukkan belas kasihan. Master itu balas mendengus dingin, Huaxia sangat luas, bagaimana bisa setiap makam memiliki Feng Shui? Menurutku, makam itu sangat biasa. Sebenarnya, makam ini biasa dan juga tidak biasa. Kenapa kamu tidak mencoba membaca keadaan keluarga pemilik makam? Jensen kembali bertanya. Amarah si Master pun tersulut, Feng Shui itu hanya bisa menghitung makam yang berdiam di dunia manusia. Makam biasa semacam ini sama sekali tidak bisa dihitung dan tidak ada yang aneh darinya. Kalau begitu, berarti Master tidak bisa memahaminya. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membuat pupil mata si Master menjadi bergetar. Jensen pun melanjutkan, pemilik makam ini sebenarnya adalah seorang wanita. Kamu ini bicara omong kosong apa? Harry langsung menegurnya dan menarik Penatua Yuan, kakek, lihat itu. Dia hanya bicara omong kosong. Sebentar bilang tanah kaisar, sebentar bilang tanah 7 roh jahat. Sekarang dia bahkan mengatakan bahwa pemilik makam kakek ke-6 adalah seorang wanita. Dia pikir kita ini bodoh, ya? Penatua Yuan pun menyipitkan matanya.
Dr. Jensen, kami kenal baik dengan pemilik makam ini. Kenapa kamu bilang seperti itu? Ekspresi Levana dan yang lainnya juga menjadi sedikit berubah. Bukankah ucapan Jensen itu sama saja dengan menampar dirinya sendiri di saat Penatua Yuan dan yang lainnya mengenal pemilik makam ini? Harry terus menghina Jensen, kamu itu hanya sok misterius dan bicara omong kosong. Ilmu metafisikamu itu sampah. Raut wajah Jensen berubah dingin. Kalau kamu pikir metafisika itu sampah, kenapa kamu mengundang master ini? Bukankah itu sama saja menelan ludah sendiri? Harry sontak tertegun. Jensen melanjutkan, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina metafisika. Itu adalah ilmu yang diturunkan dari nenek moyang kita dan juga merupakan ilmu pengetahuan. Aku juga punya bukti kenapa bisa berkata begitu. Di Feng Shui, ada istilah, dikelilingi awan saat berada di gunung. Kalau rumput di sekitar kuburan sama rapuhnya seperti sutra, itu berarti pemiliknya mati muda. Kalau rumputnya berwarna hijau tua dan subur, berarti pemiliknya mati tua. Kalau rumputnya halus dan rapuh sementara warnanya tidak gelap atau terang, berarti pemilik kuburannya adalah seorang wanita. Mungkin kamu pikir itu sangat misterius, tapi setiap orang memiliki aura yang tidak akan hilang bahkan setelah mati. Aura itu dapat memengaruhi hewan dan tumbuhan di sekitar makam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jensen, Cindy tiba-tiba menatap kuburan dan berteriak, "Kakek, lihat. Rumputnya benar-benar halus dan rapuh." Semua orang pun ikut memperhatikan. Pria tua yang dipanggil Master itu menggeleng jijik, HMPH, memangnya bisa mengatakan bahwa itu adalah kuburan wanita hanya dengan melihat rumputnya. Jensen tersenyum dan melanjutkan, makam ini memiliki keistimewaan lain. Ada istilah, wanita cantik yang naik ke surga. Orang yang dimakamkan di sini memiliki keluarga yang makmur, tapi memiliki satu kesialan besar. Siapapun yang menjadi nyonya rumah tidak akan menikah dan hidup melajang selamanya. Master dan Harry makin mencibir begitu mendengarnya. Namun ekspresi Penatua Yuan berubah drastis begitu teringat sesuatu, ya, ucapanmu memang benar, Dr. Jensen. Semua orang pun sontak menjadi bungkam begitu mendengarnya. Harry segera berkata dengan panik, kakek, jangan dengarkan bualannya. Keluarga kakek keenam kan sangat kaya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Istri kakek keenam meninggal lebih awal, kan? Meskipun anak-anaknya hidup dengan baik dan keluarga mereka telah mendirikan beberapa pabrik, apa kalian sudah lupa tentang Salsa? Dia belum menikah sampai hari ini. Kak Salsa. Cindy pun menjelaskan, sekarang dia menjadi kepala keluarga kakek keenam. Dia sudah berusia 50 tahun lebih, tapi masih belum menikah. Kupikir dia mengambil keputusan itu karena ingin mendedikasikan seumur hidupnya untuk mengurus bisnisnya. Penatua Yuan berkata lagi, aku juga ingat, waktu itu istri kakek keenam meninggal karena wabah. Kakek keenam yang takut wabah itu akan menyebar di desa pun akhirnya menguburkannya secara diam-diam di tengah malam. Mungkin saja ini adalah makamnya. Semua orang itu langsung menggigil. Jika apa yang dikatakan Penatua Yuan itu benar, berarti kehebatan metafisika Jensen mencengangkan sekali. Dia bahkan bisa menghitung situasi. Keluarga orang lain hanya dengan melihat metafisika kuburan. Pupil mata pria tua yang dipanggil Master itu juga bergetar. Dia tidak menyangka ternyata Jensen sehebat ini. Raut wajah Jensen terlihat tenang dan dia melangkah ke depan lagi. Setengah jam kemudian, mereka semua tiba di sisi sungai yang terletak di kaki gunung, bunyi gemericik air yang mengalir terdengar seperti lonceng. Alasan kenapa tanah yang semula milik kaisar berubah menjadi tanah 7 roh jahat adalah karena adanya pelanggaran terhadap prinsip Feng Shui. Angin di sini tidak bermasalah karena memang berhembus dan angin inilah yang mengendalikan bagaimana orang-orang mengatur keuangan mereka. Kalau anginnya tidak berhembus masuk ke dalam rumah, keluarga yang berdiam di dalam sana tidak akan menjadi makmur dan air juga tidak akan mengalir ke sana, kata Jensen sambil memperhatikan aliran sungai. Master itu tertawa sinis, lalu menunjuk ke depan dan berkata seolah-olah dia sedang mencari pujian, pola air di sini sangat bagus, istilahnya adalah, gua muntahan mutiara. Naga. Setelah terus-menerus diterjang air sungai, bebatuan di sini memerangkap aliran air dan pola ini dikenal juga dengan istilah, naga emas mengejar mutiara. Pola ini berada di atas urat naga dengan mutiara yang bulat dan cantik.
Gua sebagus jarang sekali ditemukan ini dan justru membuat keluarga yang tinggal di sini menjadi makmur. Kamu malah mengatakan ini adalah tanah dari 7 roh jahat? Sudah dengar, kan? Rasa percaya diri Harry langsung meningkat. Siapa di antara Jensen dan masternya yang lebih hebat? Masternya mengatakan ini adalah lokasi yang bagus sedangkan Jensen mengatakan tempat ini adalah tanah 7 roh jahat. Jensen balas mencibir, menilai bagus tidaknya gua ini cukup berdasarkan mutiara naganya. Mutiara naga. Levana dan yang lainnya berseru kaget. Jensen mengangguk, itu adalah batu bundar yang menjadi inti Feng Shui dan terbentuk dari batu yang diterjang aliran air selama bertahun-tahun. Dia melirik kompasnya. Kalau perkiraanku benar, maka mutiara naga seharusnya ada di sebelah sana. Jensen menunjuk ke arah aliran sungai dimulai dan ada sebuah batu sebesar gerinda yang menekan bagian itu. Coba buka batu itu dan lihatlah. Penatua Yuan segera memanggil pengawalnya. Pengawal itu segera membuka batunya dan memang ada batu seukuran bola basket yang tergeletak di bawahnya dan aliran sungai mengalir melewatinya. Batu itu berwarna putih mulus Fang sangat cantik. Apa? Master itu tiba-tiba berseru, mutiara naga itu retak. Semua orang pun memerhatikan dari dekat dan baru menyadari bahwa permukaan batu itu memang retak. Hal itu menandakan sesuatu yang tidak bagus. Dr. Jensen, ini. Ekspresi penatua Yuan berubah drastis. Apakah gua ini menjadi tidak bagus karena mutiara naganya retak? Jensen berkata dengan ringan, yang disebut mutiara itu harus bulat mulus. Karena mutiaranya retak, jadi manfaat baiknya pun hilang. Satu kalimat Jensen itu mematahkan kata-kata si master yang sebelumnya. Bahwa mutiara yang bulat mulus akan mendatangkan kekayaan bagi keluarga yang memilikinya. Jensen melanjutkan, tanah yang semula milik kaisar itu kini berubah menjadi tanah 7 roh jahat karena ada masalah dengan airnya. Kalau kamu membangun makammu di sini, keturunanmu pasti akan sengsara. Penatua Yuan langsung bergidik ngeri. Harry tidak suka dengan apa yang Jensen katakan, tapi dia juga terlalu takut untuk berbicara. Lalu, bagaimana menurut Dr. Jensen? Penatua Yuan segera bertanya dan kali ini nada suaranya terdengar jauh lebih hormat. Amarah si master pun tersulut saat melihat kejadian ini, tapi dia tidak bisa membantah Jensen. Keluarga Yuan pasti akan membangun makam di sini kalau bukan karena Jensen yang mengingatkan tidak boleh. Kalau itu sampai terjadi, suatu saat nanti mereka pasti akan membuat perhitungan dengannya. Ayo kita pergi dari sini dan cari tempat lain. Jensen berbalik pergi dan menjelaskan sambil berjalan, air di sini sudah tercemar. Kurasa ada beberapa pabrik yang didirikan di dekat sini, kan? Sebenarnya, Feng Shui juga merupakan bentuk evaluasi dari geografi sekitar. Bagaimana orang bisa tinggal di tempat yang tercemar? Tanah yang terkontaminasi bahkan tidak bagus untuk dijadikan kuburan. Jujur, aku pribadi menyarankan bahwa kremasi adalah pilihan yang lebih baik. Jensen tidak suka melakukan semuanya berdasarkan Feng Shui. Bagaimanapun juga, Feng Shui bertentangan dengan garis langit yang memerhatikan semua alam. Kremasi. Penatua Yuan yang berasal dari generasi yang lebih tua tentu saja tidak suka dengan kremasi. Tempat ini bagus. Setelah berjalan selama setengah jam, Jensen akhirnya berhenti dan menunjuk sebuah lereng gunung. Feng Shui di sini baik, Master? Penatua Yuan secara refleks memanggil Jensen dengan sebutan Master. Hal itu membuat pria tua di sebelahnya yang dipanggil Master itu menjadi makin salah tingkah. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tempat ini biasa-biasa saja, tapi menghadap selatan dan utara. Matahari menyinari tempat ini sepanjang tahun, jadi energinya cukup bagus. Tempat yang biasa-biasa saja? Penatua Yuan mengerutkan keningnya. Jensen pun menjelaskan, bukannya biasa-biasa juga, bisa dibilang tempat ini adalah gua ember besi. Kalau tempat ini dijadikan makam, kehidupan keturunanmu akan serba berkecukupan dan tidak akan menderita. Sepertinya kamu punya masalah dengan keluarga Yuan, ya? Kamu pikir lokasi yang biasa-biasa saja itu layak untuk keluarga Yuan? Harry lagi-lagi menyela dengan sinis. Dia merasa menantu yang menumpang hidup satu ini sedang mempermainkan dan mau mempermalukan martabat keluarga Yuan. Jensen melirik Harry dengan sorot menghina, dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Penatua Yuan merenungkan kata-kata Jensen dan bergumam, gua ember besi. Tidak akan menderita.
Itu berarti akan sulit bagi keluarga Yuan untuk lebih berkembang lagi, ya? Benar. Untuk apa menggunakan tempat yang jelek seperti ini? Kakek, jangan dengarkan dia. Harry buru-buru menyela, biarkan saja Master yang melihatnya. Dia pasti dapat menemukan tempat pemakaman yang akan membawa keluarga Yuan ke tingkat yang lebih tinggi. Raut wajah si Master di sebelahnya langsung berbinar penuh harap. Dia tidak ingin kalah dari Jensen seperti ini. Kamu ini tidak bisa berpikir jernih. Penatua Yuan yang tiba-tiba mengerti maksud Jensen pun berseru, sudah lupa status apa yang keluarga Yuan pegang di Huaxia sekarang? Kamu masih ingin menjadi lebih hebat lagi? Memangnya kamu berharap menjadi kaisar? Ada istilah yang mengatakan bahwa kejayaan pemimpin dikalahkan oleh kehebatan bawahannya. Mana ada orang yang memilih jalan hidup seperti itu sejak zaman dahulu? Gua ember besi, ya. Bagus. Bagus sekali. Makin Penatua Yuan memikirkannya, dia makin setuju dengan Jensen. Dia segera memberikan hormat kecil pada Jensen. Jensen hanya balas tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terlihat penuh teka-teki. Harry merasa sangat marah melihat ekspresi Jensen yang tetap tenang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cindy yang sepertinya juga sudah bisa menebak maksud Jensen pun berkata, Kak, coba pikirkan status keluarga Yuan di Huaxia sekarang. Ketika Harry mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, status keluarga Yuan di Huaxia sekarang. Bisa dibilang, status kita tidak tersaingi. Benar, lalu apakah kamu masih ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Tanya Cindy kembali. Harry akhirnya mengerti. Jika dia ingin menaikkan status keluarganya lebih tinggi lagi, berarti sama saja dia ingin melampaui kekuasaan pemerintah? Lucon apa itu? Kalau itu sampai terjadi, berarti dia akan mengadakan pemberontakan. Pantas saja kakeknya sangat menyukai lokasi ini. Catat lokasi ini, besok akan kusuruh orang untuk mengurusnya. Penatua Yuan kembali menoleh ke arah pengawalnya, lalu menyerahkan sebuah amplop merah besar kepada Jensen. Terima kasih atas bimbinganmu, Master Jensen. Jensen melirik amplop merah itu dan dia tahu di dalamnya pasti berisi banyak uang. Dia merasa tidak enak hati untuk menerimanya. Master Jensen, ini adalah sebuah kebiasaan. Dulu ketika aku masih kecil, penduduk desa pasti akan memberikan amplop merah kepada orang yang mereka undang untuk melihat Feng Shui, kata Penatua Yuan. Sebenarnya, melihat Feng Shui milik orang lain bertentangan dengan takdir dan memiliki dampaknya tersendiri bagi para Master Feng Shui. Oleh sebab itu, muncullah budaya untuk memberikan amplop merah yang tersegel demi menetralisir dampak yang akan menimpa Master Feng Shui. Jensen juga mengetahui tentang itu, jadi dia hanya bisa menerimanya meski diam-diam merasa tertekan. Dia ini hanya seorang dokter, tapi kenapa malah menjadi Master Feng Shui? Silakan ke sebelah sini, Master Jensen. Penatua Yuan secara pribadi mengantar Jensen pergi. Levana dan yang lainnya tersenyum saat melihat kejadian ini. Mereka merasa bangga karena Penatua Yuan menaruh kepercayaannya kepada Jensen yang mereka undang. Sementara itu, ekspresi Harry dan masternya terlihat sangat marah. Mereka merasa kalah telak dari Jensen. Sebenarnya, tidak ada lokasi terbaik untuk makam. Memang seharusnya makam yang baik terletak di atas urat naga, tapi polanya berubah-ubah dan menjadikan makam bernasib buruk karena pencemaran lingkungan, penebangan hutan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya lokasinya jadi tidak seaman gua yang biasa-biasa saja, kata Jensen sambil berjalan. Ucapan Master Jensen memang benar. Setelah kejadian hari ini, Penatua Yuan percaya penuh pada perkataan Jensen. Hal ini adalah sesuatu yang wajar bagi generasi yang lebih tua yang selalu percaya pada nasib. Jensen diam-diam tersenyum dengan getir. Meskipun dia memiliki ilmu metafisika, dia tidak terlalu mempercayainya karena merasa ilmu itu membuat manusia seakan bersikap seperti Tuhan. Bagaimanapun juga, sejak zaman dahulu, siapa yang bisa menghitung dengan tepat umur seseorang, tidak peduli seberapa kuat ilmu metafisika yang dimiliki? Siapa yang bisa lolos dari hukum surga dan bumi? Jadi, memang sebaiknya membiarkan semuanya terjadi secara natural. Beberapa saat kemudian, mereka semua pun keluar dari pegunungan dan kembali ke tempat pertama kali mereka datang. Penatua Yuan mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya pada Jensen dengan kedua tangannya. Master Jensen, kartu ini untukmu. Ini pasti akan membantumu.
Kartu apa ini? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Sampai sekarang pun, dia masih belum mengetahui identitas keluarga Yuan. Kartu penatua Sekte Kuil Arhat dari 4 aliansi seni bela diri. Kartu ini berfungsi sebagai penanda bagi tamu Sekte Kuil Arhat, jawab penatua Yuan sambil tersenyum. Jensen tersentak dengan hadiah yang sedemikian penting ini. Ambillah. Master Jensen adalah orang yang unik. Kedepannya, keluarga Yuan pasti akan meminta bantuanmu lagi, sahut penatua Yuan. Harry dan Cindy tersentak. Hanya ada 2 kartu seperti itu di seluruh Huaxia dan kartu itu yang mewakili status pemimpin aliansi seni bela diri. Mereka tidak menyangka kakek mereka akan memberikan barang berharga seperti itu kepada Jensen. Cindy, antarkanlah Master Jensen. Penatua Yuan berkata kepada Cindy, lalu berpamitan dengan sopan kepada Jensen dan pergi menggunakan mobil. Dr. Jensen, tidak kusangka ternyata ilmu metafisika MU juga begitu hebat. Tepat pada saat itu, pria tua yang dipanggil Master itu datang dan mengulurkan tangannya pada Jensen. Aku harap kita bisa belajar keterampilan medis di kesempatan lainnya. Jensen menyambut jabat tangan pria tua itu dengan senang hati. Oh ya, aku adalah Master Azura dari Akademi Lembah Hantu. Orang tua itu tersenyum dan berkata lagi, muridku, Luciano, memang memiliki kemampuan medis yang tidak sebaik orang lain dan kalah di tanganmu. Dia sudah memiliki keyakinan akan kalah. Selain itu, Akademi Lembah Hantu sudah 3 kali kalah darimu. Demi gelar pemimpin pengobatan tradisional, kuharap lain kali kita bisa bertarung secara pribadi untuk melihat siapa di antara kita yang lebih layak menjadi pemimpin di pengobatan tradisional. Ekspresi Jensen berubah, tapi dia mendengus dingin dan mengangguk, dengan senang hati. Keterampilan medismu memang sangat luas, tapi belum cukup cakap. Aku harap kamu akan belajar dengan giat selama periode waktu ini. Sorot mata pria tua itu penuh dengan hawa permusuhan. Dia bahkan sebenarnya sudah mengincar Jensen begitu mendengar namanya. Akademi Lembah Hantu memiliki kebiasaan mengambil langkah awal yang tidak biasa sekali. Jangan lupa, ilmu pengobatan adalah jalan yang benar. Cepat atau lambat, kalian pasti akan mendapatkan balasannya, balas Jensen. Pria tua itu hanya balas mencibir dan akhirnya berjalan pergi. Dia tahu Jensen sedang membicarakan Luciano. Pria itu mati karena mengambil langkah awal yang salah dan ikut campur dalam masalah ramuan gen. Melihat pria tua itu pergi, Jensen jadi menyadari bahwa dia telah bertemu lawan sungguhannya dalam pengobatan. Namun, dia yakin bisa menang melawan Master Azura. Master Azura adalah pemimpin 4 sekte pengobatan tradisional, sekaligus pemimpin pengobatan tradisional. Seandainya tidak ada masalah, tentu Jensen akan menghormatinya dan bersikap lebih rendah hati. Namun, ilmu pengobatan adalah jalan yang benar. Bagaimana orang dengan pikiran yang salah bisa menjadi pemimpin? Sudah pasti tidak cocok untuk pengembangan dokter pengobatan tradisional. Dalam perjalanan kembali dengan pesawat, Jensen masih memikirkan Master Azura. Dia tidak tahu apakah Master Azura memiliki keterlibatan dalam ramuan gen juga seperti Luciano. Kalau memang begitu, berarti Jensen harus melenyapkannya. Bagaimanapun juga, Master Azura adalah seorang dokter dan sampah seperti itu harus dibasmi. Apa yang sedang kamu pikirkan, Jensen? Kenapa sedari tadi kamu diam saja? Suara Cindy tiba-tiba datang dari samping, tangannya memegang 2 botol minuman. Aku tidak haus, kamu saja yang minum. Jensen terus memikirkan masalah Master Azura. Ini, minumlah. Dari tadi kulihat kamu tenggelam dalam pikiranmu saja. Cindy pun duduk di samping Jensen, pokoknya kamu harus minum 1 botol. Pilihlah mana yang kamu mau. Jensen tidak punya pilihan selain melihat kedua botol minuman itu. Aku suka rasa jeruk. Cindy tiba-tiba menyela, tapi sepertinya aku juga sudah lama tidak minum itu. Jensen langsung memutar bola matanya, bukankah kamu tadi bilang aku bisa memilih semauku antara rasa jeruk dan Sprite? Cindy tertawa pelan dan akhirnya memberikan Sprite kepada Jensen. Jensen tidak punya pilihan selain mengambil Sprite itu. Dia merasa wanita itu tidak pernah bicara masuk akal. Jensen, ternyata teknik Xuan Mu hebat sekali, ya. Padahal kita ini teman, tapi kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Sepertinya Cindy sangat bosan, jadi dia mengajak Jensen untuk mengobrol. Kakinya yang mengenakan sepatu bot coklat disilangkan, postur duduknya terlihat malas. Jensen meliriknya. Oh, stoking hitam.
Dia tertawa dan berkata, bukankah kamu juga menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah anggota keluarga Yuan dariku? Itu. Cindy berkedip dan melengkungkan bibirnya, kamu kan tidak bertanya padaku. Kalau begitu kamu juga tidak bertanya padaku. Jensen mengedikkan bahu. Ekspresi Cindy tampak seperti orang yang kalah. Setelah itu, mereka berdua pun mengobrol dengan santai. Jensen menyadari bahwa meskipun Cindy berasal dari keluarga yang kaya raya, gadis itu memiliki pembawaan yang ceria dan ramah. Kepribadiannya bertolak belakang sekali dari Alexa. Beberapa saat kemudian, pesawat mendarat di bandara ibu kota. Jensen, Charlie, serta yang lainnya turun dari pesawat dengan hati yang gembira. Dr. Jensen, terima kasih banyak untuk hari ini. Charlie tersenyum dan melirik Cindy. Dia memutuskan untuk tidak mengganggu mereka berdua dan berjalan pergi. Saat hendak berjalan pergi, Charlie menatap Jensen penuh arti. Apa-apaan maksud lirikanmu itu? Jensen menegur sambil tertawa, dia terlalu malas untuk meladeni Charlie. Dia pun bertanya pada Cindy, aku mau pulang, bagaimana denganmu? Kamu sudah berbaikan dengan istrimu, ya? Cindy yang mengikuti gosip yang beredar pun bertanya. Tentu saja. Jensen mengangguk, oh ya, kenapa kamu menjadi wartawan di saat keluargamu kaya raya? Apa kamu tidak punya pacar yang memerhatikanmu? Lain kali akan kukenalkan. Baiklah. Cindy langsung setuju, apa hubungannya keluargaku yang kaya dengan menjadi wartawan? Kakek saja tidak peduli padaku, jadi untuk apa kamu peduli? Kamu itu terlalu liar. Kakekmu pasti tidak akan membiarkanmu jadi wartawan seandainya dia tahu kamu sudah beberapa kali dalam bahaya, sahut Jensen sambil tertawa. Jangan mengadukanku, ya. Kalau tidak, aku tidak mau jadi temanmu lagi. Cindy berpura-pura terlihat marah. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang suka mengadu. Akhirnya aku tahu kenapa kamu belum punya pacar. Kurasa kamu takut dikendalikan oleh pacarmu. Enak saja. Aku bukannya tidak suka, tahu. Tergantung tipe orang seperti apa juga kekasihku itu. Jangan khawatir, aku kenal dengan banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Aku pasti akan mengenalkan satu yang sesuai kriteriamu. Oh ya, bagaimana dengan tuan muda Charlie? Menurutku, dia boleh juga. Pergi saja sana. Keduanya mengobrol tentang segala hal sepele, seperti persoalan pacar. Pada akhirnya, Cindy memberitahu Jensen kapan kerabatnya akan datang. Jensen diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia merasa Cindy sedang memperlakukannya seperti kekasihnya. Keduanya terus berbincang di dalam taksi, tapi mobil itu tidak melaju menuju tujuan Jensen. Awalnya Jensen tidak menyadarinya, tapi lambat laun dia tahu ada yang tidak beres. Matanya menjadi dingin dan dia berbisik, Cindy, sesuatu mungkin saja akan terjadi nanti. Jangan pergi dari sisiku. Tanpa menunggu respons dari Cindy, mobil sudah berhenti di depan sebuah bangunan yang belum selesai dibangun di pinggiran kota. Sang sopir membuka pintu dan berlari pergi, dia dengan cepat menghilang di kejauhan. Jensen tahu sopir itu pasti diancam. Karena dia tidak mengetahui alasannya dengan jelas, dia memberitahu Cindy, kamu diam saja di mobil dan jangan turun. Ada apa, Jensen? Cindy mengerutkan keningnya, tapi Jensen melambaikan tangannya ke arahnya. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Pandangannya pun menyapu ke sekeliling. Keadaan sekitar sangat sepi, tapi dia dapat merasakan aura pembunuh. Dia bertanya-tanya siapa yang begitu gila sehingga berani menyerangnya di ibu kota. Jangan-jangan dari keluarga Woodley? Kupikir siapa, ternyata Dr. Jensen, si menantu yang menumpang hidup ke keluarga Miller. Tepat pada saat itu, terdengarlah suara tawa yang menawan terdengar. Sekelompok orang yang mengelilingi seorang wanita yang mengenakan cheongsam pun berjalan keluar. Wanita itu adalah Esther yang bertemu dengannya tadi malam. Di sebelah wanita itu ada bos Leonardo yang menatap Jensen sambil tersenyum dengan dingin. Jensen menatap orang-orang di sekitarnya, mereka mengenakan seragam latihan berwarna biru kehijauan dan memancarkan aura yang kuat. Selain itu, ada banyak pula orang yang mengenakan seragam loreng yang sedang menodongkan senjata mereka ke arah Jensen. Ternyata kalian. Ekspresi Jensen berubah menjadi dingin. Dia awalnya mengira ini adalah perbuatan keluarga Woodley, tapi ternyata mereka adalah bawahannya Jonathan. Aku meremehkanmu kemarin.
Tidak kusangka kamu akan menjadi salah satu pemimpin dalam pengobatan tradisional. Esther berkata sambil tersenyum. Parasnya sangat menawan, terutama pahanya yang ramping dan putih seperti batu giok. Seandainya ada pria lain di sini, mata mereka pasti tidak bisa lepas dari Esther. Namun, Jensen bisa merasakan aura membunuh yang sangat kuat yang terpancar dari wanita itu. Dugaannya, Esther sudah membunuh banyak orang. Ah, apa yang kamu lakukan? Suara Cindy tiba-tiba terdengar dari belakang Jensen. Beberapa pria bersenjata menangkap Cindy dan menyeretnya keluar. Salah satu dari mereka merupakan pria yang sedang menggendong seorang anak kecil yang terlihat baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Wajahnya cantik meski tirus dan dia tidak bisa berhenti batuk. Tiba-tiba, anak itu menendang si pria dan meminta untuk diturunkan. Dia pun berjalan ke arah Cindy dan tiba-tiba menarik rambut Cindy. Ah, apa yang kamu lakukan? Cindy ingin meronta, tapi beberapa senjata diarahkan kepadanya dan beberapa orang bahkan menekannya ke tanah. Uhuk! Uhuk! Kenapa kamu memiliki rambut yang begitu indah? Kenapa aku tidak memilikinya juga? Anak itu berbicara sambil terbatuk-batuk dan mencabuti rambut Cindy. Kamu ini masih kecil, tapi dari mana kamu belajar bersikap begitu kurang ajar? Lepaskan aku! Cindy terus berseru kesakitan. Orang-orang di sekitar tertawa dengan dingin, tidak ada satupun yang menghentikan gerakan anak kecil itu. Bahkan ekspresi wanita bernama Esther itu terlihat hormat seolah-olah membunuh orang bukan masalah selama dia bisa membuat anak laki-laki itu bahagia. Aku tidak suka rambutmu. Aku tidak suka. Aku mau mencabutnya. Anak kecil itu menarik-narik rambut Cindy dengan membabi buta. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di hadapannya dan menendangnya pergi. Aduh! Anak laki-laki sontak menjerit kesakitan setelah ditendang sejauh beberapa meter dan langsung menangis. Tuan muda! Esther dan yang lainnya sontak menatap ke arah pelaku dan ternyata itu adalah Jensen. Jensen! Dasar cari mati. Berani-beraninya kamu menyentuh tuan muda. Esther dan bos Leonardo sama-sama marah dan ketakutan. Bagaimanapun juga, tuan muda Leo adalah putra Jonathan. Tuan muda? Jensen mendengus dingin, padahal masih kecil, tapi tidak ada satupun hal yang baik yang kamu pelajari. Kamu pikir bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Itu akan terbawa sampai kamu dewasa. Dia tahu anak kecil itu sepertinya berasal dari keluarga yang kaya, tapi kalau terus bersikap seperti ini dia harus diberikan pelajaran. Jika tidak, dia pasti akan menjadi orang jahat suatu saat nanti. Kamu tahu dia anak siapa? Esther meraung dengan marah. Tidak tahu. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tidak acuh, tapi kalau orang tuanya ada di sini, aku akan memberi mereka pelajaran. Mana ada orang tua yang mendidik anak mereka? Seperti ini. Bibi Esther. Anak yang terjatuh di atas tanah itu diangkat oleh seseorang dan dia berlari ke sisi Esther. Anak kecil itu menangis dan berseru, bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Sulit dibayangkan bahwa seorang anak kecil berusia 8 atau 9 tahun bisa menganggap remeh nyawa manusia seperti ini. Hal ini sepenuhnya menunjukkan bahwa pendidikan keluarganya benar-benar tidak baik. Tuan muda, tolong jangan menangis. Jangan khawatir, Bibi Esther pasti akan membunuhnya. Esther berjongkok dan menghibur anak itu. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan menatap Jensen dengan dingin. Dr. Jensen, aku tahu bahwa latar belakangmu tidaklah sederhana. Kamu adalah kandidat nomor 1 untuk raja. Prajurit dan kamu adalah seorang dokter terkenal di ibu kota. Tapi kamu bukanlah orang yang bisa mengusik Jonathan. Ternyata Esther sudah bisa mencari tahu latar belakang Jensen hanya dalam 1 hari. Meskipun asal-usul ini tampak sangat hebat bagi orang biasa, tapi itu bukanlah apa-apa bagi mereka. Jensen, maaf. Aku jadi melibatkanmu. Cindy juga berkata kepada Jensen. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Justru aku harus meminta maaf padamu. Jensen menatap Cindy sambil menggelengkan kepalanya. Cindy memang berasal dari keluarga yang luar biasa, tapi dia tidak pernah mengandalkan latar belakang keluarganya untuk menindas orang lain. Hal inilah yang membuat orang-orang berpikir bahwa Cindy berasal dari keluarga biasa. Jensen, kamu akan menerima hukuman mati dari Raja Surgawi jika kamu berani menyinggung Jonathan.
Esther berujar lagi, tidak hanya itu, kamu juga. Berani-beraninya menyentuh Tuan Muda Leo. Kamu harus mati. Termasuk kakekmu di Aula Singlin, kakek Herman, bibimu, dan ya, istrimu Elena, beserta seluruh keluarga Miller. Keluarga Miller hanyalah sekedar keluarga elit yang sudah jatuh. Mereka pikir mereka masih berkuasa, tapi kejayaan mereka sudah menjadi masa lalu. Jonathan bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Ku beritahu, ya. Semua teman dan kerabatmu akan mati. Pupil mata Jensen menyipit begitu mendengarnya, ini hanya kesalahpahaman kecil, tapi kamu ingin membunuh banyak orang? Beginilah cara Jonathan bertindak. Esther lalu berkata dengan dingin, air di ibu kota lebih dalam dari yang kamu kira. Kamu memang memiliki beberapa reputasi, tapi kamu masih tetap rakyat jelata di mata Jonathan. Esther jeda sejenak, lalu menambahkan, aku tahu kamu pandai bela diri, jadi akan kutunjukkan seberapa kuat Jonathan itu. Bunuh dia. Esther menjentikkan jarinya dan beberapa pria yang mengenakan pakaian berlatih pun berjalan keluar. Mereka semua terlihat tenang dan acuh tak acuh. Mereka menatap Jensen seakan sedang menatap ikan asin. Aura yang seperti ini bukanlah hasil pura-pura, tapi memang tertanam dalam diri mereka. Sebagai pembela diri kuno, orang biasa bukanlah apa-apa di mata mereka. Formasi. Seorang pria parubaya yang berjanggut pun berseru. Energi Ki segera menyebar dan saling menjalin hingga menyelimuti radius sejauh 50 meter. Pedang juga muncul di tangan mereka dan mengarah kepada Jensen. Ekspresi Jensen berubah. Dia tahu energi Ki orang-orang ini berada di peringkat surgawi menengah. Jika di dunia Jianghu, kekuatan mereka setara dengan pemimpin Akademi 13. Bukan hanya itu, energi Ki mereka juga terasa sangat aneh seperti gelombang air. Tai Chi. Jensen sontak bergumam rendah. Ternyata matamu jeli juga, ya. Pria parubaya itu mengangguk dengan dingin, meskipun kamu adalah kandidat nomor 1 untuk Raja Prajurit dan cukup hebat, tapi memiliki keterampilan yang baik, kamu tidak tahu tentang bela diri Huaxia yang penuh misteri. Kalian hanya tahu bagaimana mengejar batas tubuh manusia. Dan tidak pernah memahami misteri energi Ki. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran supaya kamu melihat apakah memiliki senjata itu berguna atau tidak. Bunuh. Wos, wos, wos. 8 sosok orang menerkam Jensen seolah-olah mereka adalah bayangan yang tertinggal. Cahaya pedang berkilauan. Secara vertikal dan horizontal, aura pembunuh yang kuat memancar keluar. Namun, yang paling menakutkan adalah langkah mereka yang sangat aneh. Sepertinya ini semacam formasi. Formasi pedang Tai Chi. Tiba-tiba Jensen menebak sesuatu. Wus. Begitu Jensen melontarkan kata-kata itu, sebuah pedang melesat ke lehernya. Kekuatannya setara dengan energi Ki dari peringkat surgawi tinggi. Formasi pedang Tai Chi ini memang luar biasa. Mereka menggabungkan energi Ki masing-masing dari ujung ke ujung dan bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan.